diperlukan satu langkah-langkah apa itu sifatnya, apakah semacam workshop atau apapun yang tentu akan membuka dunia, khususnya bagi rumah sakit di seluruh Indonesia. Bapak sekalian, ini salah satu jawaban dan mudah-mudahan jadi paretonya ya. Paretonya untuk kita semuanya berpikir bahwa ini adalah kuncinya kita buka untuk mempengaruhi kinerja rumah sakit seluruh Indonesia. Kadang-kadang langkah pertama itu terasa sulit, berat dan sebagainya, tapi itu mudah-mudahan ini langkah pertama ini kita lakukan dengan pola deep listening, saling mengisi, saling menguatkan, kita membuat satu komitmen terhadap nilai-nilai dasar dan keyakinan dasar untuk pentingnya sebuah akselerasi untuk transformasi digital di Indonesia ini. Saya kira begitu aja, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk para narasumber sekali lagi ketiga kalinya dan moderator tentu host ya untuk terlaksananya event ini mudah-mudahan dapat kita laksanakan dengan baik. Saya pesan dengan Chris, tolong ini nanti disetting dengan bagus supaya tetap bisa orang mendownload ya proses informasi atau apapun yang terjadi pada hari ini agar publik semuanya paham bisa belajar di proses pun saat ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita buka webinar ya, Persimed podcast akselerasi transformasi digital layanan kesehatan dan rumah sakit. Saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kunchoro. Tadi menyambut sambutan Pak Kun, memang kita sekarang ini sedang melakukan edukasi, jadi Persi melakukan edukasi terkait teknologi digital, akselerasinya di rumah sakit. Salah satunya adalah acara pada siang hari ini adalah salah satu dari 12 rangkaian, kita akan ada Persi MedTech Podcast 1.0 ini selama 12 kali, jadi 1 minggu 2 kali. Selain itu, kita juga membagikan ITI di rumah sakit, nanti mungkin bisa diterangkan oleh Pak Tony, apa pentingnya ITI di rumah sakit. Jadi nanti peserta yang merupakan anggota Persi akan mendapatkan ITI di rumah sakit, sehingga bisa mengikuti seluruh rangkaian acara IT, jadi edukasi terkait IT, tidak cuma podcast ini, tetapi keseluruhan. Jadi nanti kita akan banyak sekali pelatihan-pelatihan menarik dengan ini hari ini kita bersama Cisco, nanti di lain hari dengan Google, Microsoft, dan masih banyak lagi. Jadi terus harus mengikuti acara podcast seperti hari ini. Oke, selanjutnya mungkin saya langsung serahkan kepada Pak Tony Seno. Tadi saya sudah menerangkan beliau, CV beliau. Jadi sekarang mungkin saya serahkan kepada Pak Tony Seno. Pak Tony Seno, silahkan Bapak. Terima kasih Dr. Grace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selamat dan tetap sehat dalam kondisi COVID-19 sekarang ini ya. Kita kalau nanti begini terus berarti ini adalah the new normal. Perkenalkan, nama saya adalah Tony. Saya akan menjadi moderator di diskusi ini. Bersama saya telah hadir 2 orang dokter sebagai narasumber yang akan kita dengarkan paparannya dari konteks kedokteran dan perhimpunan rumah sakit. Waktunya masing-masing maksimal 20 menit. Nanti kita akan memiliki waktu yang lebih panjang saat tanya jawab. Jika ada pertanyaan, silakan pertanyaan tersebut dikirimkan ke moderator. Narasumber yang pertama adalah Dr. Fatema Jan Rahmat, Direktur Utama dari PT Pertamina Bina Medica IHC, yang akan menyampaikan sambutan singkat. Kemudian paparannya akan disampaikan oleh Dr. Kristiana Linda Wahyudi, Direktur Rumah Sakit Pusat Pertamina. Untuk lebih singkatnya, waktu dan tempat saya berikan kepada Dr. Fatema. Silakan dokter. Terima kasih, apakah bisa mendengar suara saya?
Ya, baik. Suaranya Bisa, jelas. ya, bisa, bagus, bagus, suaranya bagus, merdu, merdu. Yang saya hormati Pak Kuncoro, para senior-senior saya semua di Persi, Pak Tommy yang saya udah selalu barengan kalau mikirin IT dan sekarang udah ada di Persi, alhamdulillah. Ya, kemudian ada Bu Grace, Bu Lia, Pak David dan teman-teman para manajer seluruh rumah sakit di Indonesia. Ada elemen yang penting yang kami lakukan pada pengelolaan 70 rumah sakit BUMN. Salah satu value drivers-nya adalah bagaimana melakukan implementasi teknologi. Saat ini implementasi teknologi di rumah sakit harus dibangun mulai dari kita membangun yang disebut dengan database. Kita bisa banyak belajar dari pengalaman nantinya Pak Tommy juga bagaimana membangun database yang nantinya mampu untuk dikelola sebagai data dasar medis Indonesia nantinya, atau kalau di rumah sakit data medis rumah sakit yang nantinya bisa dianalisis menggunakan analisis Mahadata, sehingga ini akan bisa menjadi nilai yang baik yang nanti kita gunakan untuk precise treatment, untuk predictive treatment di masa depan. Nah, saat ini semua rumah sakit menurut saya dalam kondisi sedang membangun server yang baik, ya, bagaimana menggunakan bahasa digital, yaitu menggunakan HL7 ataupun sekarang menggunakan yang sudah advance terhadap HL7 ataupun membangun Google Language pada servernya. Dan juga rumah sakit saat ini di tempat kami juga sedang implementasi baik untuk front end digital maupun back end digital dalam pelayanan di rumah sakit, yang nantinya ini diintegrasikan di seluruh 70 rumah sakit di Indonesia, rumah sakit BUMN maksudnya. Nah, dari yang sudah kami kembangkan, baik front-end maupun back-end, termasuk ERP-nya, di rumah sakit BUMN, kami juga membangun yang disebut dengan ini baru kerjasama juga, yaitu kolaboratif digital teknologi. Jadi selain menggunakan e-medical record, bagaimana penggunaan artificial intelligence di laboratorium maupun di radiologi, kami juga menggunakan satu yang disebut dengan kolaboratif digital teknologi untuk membantu para dokter bekerja, para perawat bekerja, di mana di masa COVID ini kita ingin mengurangi penularan COVID-19 ini kepada para pekerja, kepada para dokter, maka salah satu yang bisa kita gunakan adalah teknologi. Nah, teknologi ini yang nanti apa saja yang sudah dikembangkan di rumah sakit moduler Simpruk, rumah sakit Pertamina Jaya untuk pelayanan COVID maupun rumah sakit BUMN lainnya yang mengembangkan 50% tempat tidurnya kemarin diberikan untuk pelayanan pasien COVID dengan penggunaan teknologi. Dr. Linda akan memaparkan, sekarang ini Dr. Linda bukan lagi Direktur RSPP, kami perkenalkan, Dr. Linda adalah Direktur Operasional Medis Pertamina Bina Medica Indonesian Healthcare Corporation yang baru saja kemarin dilantik. Saya persilakan Dr. Linda untuk memaparkan tentang pengalamannya dengan waktu yang sangat singkat selama masa COVID, mengimplementasikan teknologi untuk e-medical record, juga melakukan penggunaan implementasi kolaboratif digital teknologi. Pada Dr. Linda, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada yang terhormat Ketua Persi, Dr. Kuncoro Adi Puryanto, pada Dr. Fatima, terima kasih banyak. Kemudian kepada Dr. Lia, Gardenia Partakusuma, Bapak Tony Hartono, Dr. Grace Celia, dan Pak David. Terima kasih atas waktunya. Betul saat kita ketemu dengan Pak David, saya masih Direktur RSPP. Dan hari ini kebetulan Dr. Fatima ada 2 acara sehingga beliau meminta saya untuk memaparkan apa yang kami
pakai di Pertamina Bina Medica. Boleh kita mulai slide-nya? Di host, bisa di-share. Silakan, bisa. Lagi di loading, Dwiki. Oke. Oke, ya udah muncul. Jadi waktu pertama kali saya dapat disposisi dari Dr. Fatima, apa sebetulnya akselerasi transformasi digital? Ini sebetulnya kami sudah mulai, silakan. Apakah itu sebetulnya akselerasi transformasi? Ini kita sudah tahu bahwa transformasi digital ada proses teknologi untuk penerapan teknologi digital di semua aspek kehidupan, terutama di digital kesehatan pada masa COVID ini. Jadi teknologi digital kesehatan ini berfokus pada pasien, sehingga bisa melibatkan pasien dan pengalaman pasien, dan bisa memberikan personal kepada pasien. Silakan. Next. Next, please. Apa yang disebut virtual? Perawatan kita mulai akselerasi adalah perawatan secara virtual. Nah, perawatan virtual ini adalah menyederhanakan integrasi dengan perangkat lunak, sehingga yang harusnya kita lakukan dalam 15 langkah, kita bisa cutting menjadi 6 langkah. Nah, teknologi ini juga tadi bisa memprediksi, menganalisa bahwa apa yang untuk potensi dikompensasi dan untuk treatment dan prediksi treatment yang akan datang. Inilah manfaat teknologi. Apakah mahal? Pasti banyak pertanyaan. Mahal, betul mahal. Untuk pertama mahal dan consume time. Tapi ini harus kita kerjakan dalam masa industri 4.0 ini. Bahwa quality of life itu tergantung dari sistem perawatan kesehatan sesuai pasien, personal. Next. Next slide, please. Ini kami lihat awalnya adalah dari pusat perawatan virtual yang pertama di dunia. Ia dari, mohon maaf, yang pertama sebelumnya. Nah, ini kita lihat dari Oktober 2015, mereka sudah membuat telehealth, sehingga kami di salah satu rumah sakit BUMN sudah mulai 2017 membuat sistem integrasi ini. Ya, next. Jadi, sistem kesehatan ini yang berbasis teknologi adalah terhubung antara pasien di rumah dan video audio 2 arah. Ya, next, please. Next slide, please. Ya, jadi makin mutakhir, perubahan pasar perawatan kesehatan juga berubah. Seperti itu. Sekarang pasien tidak lagi mencari dokter, tapi dengan teknologi kita langsung pasien bisa mencari sendiri, bisa dalam waktu cepat. Next slide. Oke. Dari virtual ini kita bisa mendapatkan, kita belajar adanya tele ICU. Tele ICU ini di tahun 2000 bisa menurunkan tingkat kematian 35%, menurunkan hari rawat juga, kemudian menghilangkan biaya akan berkurang sangat jauh. Ya, dengan terintegrasinya semua ini. Ada lagi juga yang disebut telehospitalis. Dia dalam panggilan telepon dalam kurang dari 1 menit dia akan terhubung, dan kurang dari 10 menit bisa menyelesaikan masalah. Itu sangat-sangat amazing pada saat itu. Sehingga juga bisa mengurangi antrian saat ketemu dokter dan pemeriksaan. Nah, implementasi ini juga bisa langsung terarah.
biaya kerja juga lebih efisien, tenaga dokter yang mengurangi turnover, sehingga pasien juga bisa pulang lebih cepat. Nah, ini juga integrated care management ya, program manajemen perawatan ini juga yang terpadu dan komprehensif. Kita sudah mulai dengan semua yang dibicarakan tadi Dr. Fatima. Jadi kerjasama dengan tim perawat ini juga menggunakan aplikasi khusus sehingga bisa membantu pasien-pasien yang penyakit kronis di rumah. Ya, next. Engagement home pada virtual hospital ini juga kalau kita adalah ini bisa melakukan pendekatannya secara personal, bekerja langsung pada pasien, sehingga mengurangi juga biaya pasien tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit, tidak perlu rawat inap, sehingga memotong biaya rumah sakit. Ini juga angka kepuasan pelanggan ternyata hingga 98%. Ya. Jadi engage itu adalah, kalau di kita adalah home care ya. Home care sudah kita mulai dengan virtual, kita coba seperti itu. Nah, ini yang memungkinkan pasien kronis. Kalau pasien kronis biasanya dia hanya menambah obat, ada keluhan-keluhan sedikit, dia maunya ke rumah sakit. Kalau dengan adanya home care tentu akan lebih memudahkan. Nah, ini kalau di virtual hospital, jadi pasien bila mendaftar, dia akan mendapat perangkat. Perangkatnya tablet untuk komunikasi dua arah, kemudian diberi untuk panset tekanan darah, oksimetri, dan timbangan badan. Dari situ kita bisa melihat biometriknya. Dengan teknologi interaktif bisa didapatkan hasil yang akurat. Kemudian bila ada keluhan, dia bisa berkomunikasi dua arah. Nah, ini tentu harus ada kerahasiaan data. Provider tidak boleh merekam kunjungan video. Seluruh tim perawatan harus diatur dalam hukum dan peraturan yang berlaku. Sama seperti di rumah sakit. Kemudian peralatan dan transmisi videonya juga harus memenuhi peraturan yang berlaku. Nah, tim perawatannya ini ada dokter umum, ada dokter spesialis, ada perawat, dan ada navigatornya. Bisa juga bila diperlukan praktisi perawatan khusus lainnya. Teleconsult pada masa pandemi ini sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena pasien yang non-COVID itu ada di luar. Mereka takut untuk datang ke rumah sakit, sehingga ini yang sekarang berkembang. Banyak provider untuk membuat teleconsult, telemedicine, telekonsultasi, seperti itu. Sehingga ini yang memudahkan kita, ini yang mengakselerasi kita untuk mencari dokter hanya dalam ujung jari saja, sehingga semua terkoneksi. Seperti itu. Nah, saat telekonsultasi juga harus ada navigatornya, sehingga semua terekam dengan baik. Ini yang sudah kita lakukan adalah virtual alert, sehingga ini bisa membantu perawat, dokter, karena semua ada sentral monitor. Dari kejauhan kita bisa lihat, bisa mendengar bila ada alarm yang berbunyi. Setelah itu ada, silakan next. Ini juga ada virtual sitter, bagaimana pasien bisa tetap aman, kemudian dokternya juga aman, karena semua sudah terekam di sana. Kalaupun ada alarm, pasti kedengeran. Nah, ini ada menyediakan pengawasan yang terus-menerus, 24 jam, 7 hari. Ini juga bisa menggunakan video dua arah untuk komunikasi. Baik, lanjut. Oke. Ini yang penting, nurse call. Nurse call adalah kita punya operator yang one on one, langsung
pasien ketemu dengan caregiver atau dengan perawatnya. Biasanya kita akan coba bahwa satu kali kita telepon, itu akan langsung membuka medical record. Itu teknologi itu yang sedang kita coba untuk melakukan di sini. Dan itu akan terintegrasi semua ke semua jaringan di rumah sakit. Silakan. Nah, tadi yang Dr. Fatima bilang bahwa kami saat pandemi ini rumah sakit BUMN membuka 2 rumah sakit modular. Satu di Rumah Sakit Pertamina Jaya, dibangun dalam 2 minggu, itu terdiri dari 90 bed. Dan Rumah Sakit Pusat Pertamina mendapat 300 bed yang dibangun dalam 30 hari saat PSBB dan saat Ramadan. Itu amazing buat Wika Gedung membangun dalam waktu 30 hari satu rumah sakit yang full fasilitas. Silakan. Next. Ini di rumah sakit modular kami membuat common room. Jadi common room ini memuat semua data dari seluruh rumah sakit, seluruh BUMN, kemudian dari BNPB dan dari dunia. Kita satukan di situ pusat data seperti ini. Ini ada dokter, kemudian supervisornya di situ, kemudian ada medical record-nya, kemudian ada kasir dan lain-lain. Ada dalam satu ruangan common room yang dipenuhi oleh seluruhnya teknologi yang terbaru. Next. Seperti ini adalah modular di RSPJ. Semua dengan teknologi, karena kalau tidak ini kita akan sulit, dan dengan teknologi akan memangkas waktu saat pelayanan. Next. Ya, next. Ini rumah sakit modular kami. Ada yang VIP sendiri, ada yang perawatan biasa. Next. Nah, ini yang terbaru, ini baru beroperasional tanggal 9 Juni lalu. Jadi dalam 30 hari gedungnya sudah ada dan kami harus memasukkan semua alat perlengkapan. Dalam waktu 2 minggu harus sudah mulai operasional. Ini fasilitasnya lengkap. Next. Dibangun di luas bekas lapangan bola Simpro. Ini ruang modular, semua 300 bed adalah negative pressure, ada CCTV 2 arah, central monitor, dan untuk video. Next. Jadi ada beberapa keunggulan dengan RSPJ. Ini command room yang di RSPP Extension Modular. Jadi pusat kegiatannya di luar dari rumah sakit. Kami menempati Pertamina Foundation, ada rekam medis, pusat data, supervisor, dokter umum, kasir, dan dokter spesialis dan manajemen. Silakan. Ini tidak terlalu heboh seperti RSPJ karena kami pusat data di sana, kami terintegrasi. Ini untuk masalah di Simpro saja. Next. Jadi ini ada dokter, ada supervisor, ada GP, ada medis. Ini yang satu yang kami dapatkan yang paling mutakhir ini adalah video call, video untuk komunikasi 2 arah dari common room ke dalam modular di nurse station, kemudian dari nurse station ke ruang rawat, ke zona merah, karena di Simpruk semua zona merah. Next. Jadi kita bisa ini seperti ini dari zona merah sedang berkomunikasi dengan nurse station. Next. Ini ruang fasilitas di modular kami, ada IGD 10, ada NICU PICU, ruang rawat, ICU, AD, dan kamar operasi. Silakan, semua bertekanan negatif. Kecuali operasi, ruang operasi kami bisa membuat tekanannya bisa negatif dan positif. Next. Oke, ini ada
kita buat CCTV 2 arah sehingga kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam dan berkomunikasi. Next. Ya, karena banyak sekali, kita ada 247 ruang perawatan. Next. Ini komunikasi 2 arah, kita bisa lihat seperti itu. Itu adalah ruang ICU. Ini kita punya NICU. Next. Next, ini sentral monitor, dan ini bisa berhubungan langsung dengan farmasi karena farmasi adalah zona hijau. Kita lakukan komunikasi seperti itu. Ini ICU kami juga. Next. Ini VIP room untuk pasien yang sudah mulai bagus. Next. Ini ICU, kemudian kita ada fasilitas HD juga, kemudian di sini. Ini fasilitas NICU. Next. Next lagi. Oke. Ini untuk membantu pelayanan para perawat. Kita punya robot TEMI dan robot TEMI. Dia bisa melakukan pekerjaan, membantu membawakan barang, kemudian bisa diperintah dari jauh, bisa juga berkomunikasi dengan pasien, bisa memberikan musik, dan sangat-sangat membantu pekerjaan. Karena ruang modular itu jauh tidak seperti di rumah sakit yang kami existing, sehingga diperlukan robot ini sangat-sangat bermanfaat. Next. Ya, jadi ini yang tadi untuk komunikasi kita berkolaborasi dengan Cisco. Next. Ini adalah rumah sakit modular kami. Videonya nggak bisa ya, Pak? Video, Wiki, coba di play videonya. Tadi bisa, oke. Ini videonya, Dok. Ya, baik, silakan dimulai karena waktu sudah mendesak. Ya, audionya nggak keluar ya, Dok? Dari awal barangkali bisa. Dari mulai sebelum ini boleh. Videonya dari awal, Pak David. Ya, oke. Lagi di setting, Dok, sama hostnya dari versi Wiki. Jadi inilah teknologi yang kita akselerasi, yang darinya cuma semua e-lab, e-medrep. Tapi kita harus membantu pasien, ya, apalagi pasien COVID itu tidak boleh ditunggu, tidak boleh dikunjungi, sehingga keluarga akan cemas. Kalau dengan masalah ini kita bisa lakukan. Bisa dari awal. Kami Rumah Sakit Pertamedika Indonesian Healthcare Group memang diarahkan bahwa kami harus memiliki kontribusi yang besar kepada pemerintah Indonesia dalam hal memberikan pelayanan pasien COVID. Rumah sakit Extension Group ini dibangun di atas lahan sepak bola dan itu merupakan rumah sakit tanggap darurat sampai pandemi ini selesai. Rumah sakit itu visinya tuh disamakan. Kami menyamakan visi kami di seluruh rumah sakit BUMN itu 50% dari tempat tidur yang kami miliki dikonversi menjadi ruang rawat yang bertekanan negatif untuk pasien-pasien COVID dan kemudian menambah jumlah ICU. Kita menyadari bahwa
Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Diki. Pak Tony masih Terima mute. kasih Pak Tony. Baik, terima kasih paparannya Dr. Linda. Baik. Jadi sekarang kita akan menuju ke paparan yang berikutnya dari Dr. Lia. Sebelumnya saya akan bacakan dahulu kurikulum vitae dari Dr. Lia. Jadi beliau ini sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persi, namun beliau juga sebagai Direktur Perencanaan, Organisasi dan Umum di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Sebelumnya Dr. Lia adalah Direktur Medik dan Keperawatan di Rumah Sakit Umum Fatmawati selama 5 tahun, pernah di RSUP Persahabatan Jakarta dengan posisi terakhir sebagai Direktur Umum SDM dan Pendidikan, dan pertama kali berkarir di Puskesmas di Provinsi Riau. Dr. Lia juga aktif berorganisasi dari tahun 90 sampai sekarang di berbagai organisasi. Pada kesempatan ini, Dr. Lia akan memaparkan tentang tantangan dan kesempatan digitalisasi layanan kesehatan setelah COVID-19. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Dr. Lia. Mic-nya masih di mute, Dok. Ya, mic-nya belum bisa. Boleh, sudah Ya. kedengaran, Dok. Sudah Ya. bisa? Apakah Silakan, ini Dokter. boleh dari sini ininya tayangannya? Atau Boleh, Dok. ini saya udah share konten tapi belum bisa. Ya, silakan Dokter. Ya, Share baik. content. Ya. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Persi, Pak Kuncoro. Juga di sini mungkin moderator dan juga ada Dr. Fatima serta Dr. Linda serta Pak David yang terima kasih sudah memberi kesempatan buat saya untuk sedikit share mengenai bagaimana sih tantangan dan kesempatan digitalisasi layanan kesehatan pasca COVID. Kita nggak bilang pasca ya, nggak tahu juga nih pasca atau mungkin COVID tetapi berdampingan dengan COVID. Saya akan mulai sedikit. Jadi mungkin paparan saya ini tidak seperti di Pertamina karena rumah sakit Pertamina itu artinya sudah berjalan cukup lama, cukup panjang dan membangun khusus dari awal. Nah, mungkin pengalaman saya di sini rumah sakitnya memang sudah lama, tetapi bukan rumah sakit yang awalnya sudah di-set untuk COVID. Tapi bagaimana kita merubah untuk bisa melayani pasien COVID dalam waktu yang tidak terlalu lama juga. Jadi apa sih isu terkininya? Kita tahu bahwa Maaf Dok, screen-nya kayaknya belum keluar ya Dok. Atau mau bantu dari host Wiki Dok? Oh gitu. Oh ya, saya di sini keluar. Ya udah boleh dari sana aja. Kok di sini udah keluar ya saya? Berarti saya mesti tutup dulu. Oke. Wiki bisa dibantu untuk share? Oke. Ya, oke. Slide. Jadi di sini mungkin saya hanya menyampaikan sedikit pandangan saya juga ya tentang bagaimana sih digitalisasi ini. Nah, kita tahu bahwa isu terkini adalah satu, pasien non-COVID ya. Kita waktu awal kaget-kaget ada pasien COVID. Kemudian akhirnya pasien COVID itu membuat pasien non-COVID kurang mendapatkan perhatian. Dan bahkan sekarang ini kebalik, pasien yang takut ke rumah sakit karena takut ketularan pasien COVID. Nah, kemudian pelayanan rumah sakit menjadi sangat sangat selektif. Kalau memang rumah sakit rujukan COVID, dia akan minta yang datang itu benar-benar COVID. Jadi artinya dia sudah membawa keterangan ataupun sudah didiagnosa COVID atau PDP ya dari rumah sakit yang merujuk. Nah, kalau pasiennya non-COVID, rumah sakit akan meminta, begitu ada gejala sedikit, dia akan meminta, coba tolong cek. Nah, kemudian satu lagi yang problem tenaga kesehatan, tuh banyak yang tertular. Jadi kalau kita baca hari ini medsos isinya sebagian besar
cerita tentang bagaimana tenaga kesehatan di rumah sakit itu banyak yang positif terhadap COVID. Sedangkan alat pelindung diri, kalau kita lihat di berita-berita, belum mencukupi, belum memadai. Kesulitannya sehingga cukup besar. Dan satu lagi juga yang menjadi kendala adalah uji laboratorium yang memang kurang banyak ya. Jadi sekarang di pemerintah sudah digiatkan ya, digalakkan untuk bisa kita melakukan uji laboratorium dengan target 30.000 sampel per hari. Tujuannya adalah supaya kita bisa menemukan dengan cepat pasien-pasien yang COVID positif dan mereka bisa diisolasi sehingga mengurangi penularan. Slide. Nah, bagaimana ya dampak pandemi global akibat COVID itu luar biasa. Ya, ini kita cerita di rumah sakit. Kita lihat hari demi hari peningkatan kasus COVID yang makin hari menyusul ya negara-negara maju. Kemudian tenaga kesehatan yang meninggal dunia di Indonesia dikatakan persentasinya lebih tinggi daripada di negara lain. Di negara lain tuh 1%, di kita ada beberapa tempat yang bahkan bisa sampai mencapai 5% sampai 6%. Kemudian ketersediaan alat pelindung diri yang beragam. Pada satu saat kita sampai sulit sekali mencari alat pelindung diri. Sekarang sudah ada, tetapi yang jadi masalah adalah mungkin jenis-jenis APD-nya maupun sekarang kita sedang mencoba bagaimana kita mempunyai APD yang benar-benar mutunya baik dan penggunaannya tepat ya. Kemudian kewaspadaan tenaga kesehatan sendiri juga ini sempat pada satu saat menjadi heboh karena tenaga kesehatan itu inginnya semuanya pakai pelindung diri yang kalau bisa misalnya pakai N95 atau pakai apa yang artinya untuk grade 3 yang paling bisa melindungi. Tetapi ketersediaan APD ini kan tidak mungkin ya bisa mencakup seluruhnya. Dan kemudian bagaimana kewaspadaan masyarakat? Ini kita memang perlu jaga betul karena sebagian masyarakat merasa bahwa harusnya ini PSBB ini harus cepat lewat dan mereka harus cepat bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan kondisi seperti sebelum COVID. Kemudian kita juga tahu bahwa pengujian terhadap COVID yang belum optimal menyebabkan tidak semua orang itu akhirnya dilakukan pengujian terhadap COVID. Dan bahkan ada yang harusnya diuji pun mereka takut. Nanti kalau saya diperiksa COVID ternyata positif, nanti keluarga saya dikucilkan dan sebagainya. Jadi stigma ini masih membuat rumah sakit menjadi kesulitan yang luar biasa. Bagi rumah sakit COVID juga sulit, bagi yang rumah sakit non-COVID juga harus mengambil ancang-ancang yang lebih jauh lagi. Sehingga manajemen rumah sakit yang sekarang ini memang harus mempunyai strategi pelayanan yang luar biasa. Slide. Nah, kita bicara apa sih sebenarnya? Mohon slide. Kita ingin tahu apa sih sebetulnya tujuan pelayanan kesehatan ya, kalau kita bicara sekarang nih, di era COVID ini. Yang satu, kita tentu bertugas untuk menurunkan angka kematian ya akibat COVID ini. Dan bahkan yang sekarang ini ditakutkan angka kematian yang non-COVID pun meningkat. Nah, ini yang kita juga harusnya bertanggung jawab atas hal ini. Kemudian menurunkan angka kesakitan, ya, baik itu COVID maupun itu non-COVID. Satu lagi menurunkan angka penularan penyakit. Kita tidak ingin dari pasien menularkan ke tenaga kesehatan, atau dari tenaga kesehatan menularkan tenaga kesehatan lainnya, atau dari masyarakat, tenaga kesehatan, dan sebagainya. Ini satu hal yang memang menjadi kewajiban yang tidak bisa kita hindarkan ya, bahwa kita bertugas, setiap orang, setiap individu di Indonesia ini sebetulnya punya tugas untuk menurunkan angka penularan penyakit. Jangan sampai menularkan penyakit ke orang lain, jangan sampai pula ditularkan oleh orang lain. Kemudian kita juga harus menjadi pusat informasi kesehatan. Harus bisa memberi pendidikan kesehatan kepada setiap orang yang masuk ke Pasienkes atau ke rumah sakit. Kemudian kita juga harus bisa menjadi peneliti, karena semua angka, semua data harus kita analisa. Kita harus tahu apakah rumah sakit kita ini membuka cukup 10 tempat tidur untuk COVID, ataukah 5 tempat tidur, apakah 20, ini butuh penelitian sebetulnya. Bukan penelitian yang detail, tapi riset ini juga harus dilakukan analisa data di rumah sakit sendiri. Kemudian bagaimana kita melindungi pasien, staf, dan pengunjung. Pasien datang, jangan dia diantar oleh orang yang tua, misalnya ternyata yang sakitnya non-COVID, kemudian pulangnya yang mengantarkan itu jadi COVID gitu. Nah, ini kan juga menjadi repot. Jadi pasien, staf, pengunjung itu pun juga merupakan tanggung jawab kita. Kemudian menjaga lingkungan, udah pasti ya. Kalau area kita ternyata positif COVID, masyarakatnya itu takut sekali. Banyak anak-anak perawat yang tadinya tinggal di sekitar rumah sakit, akhirnya sama ibu kosnya, bapak kosnya disuruh pindah. Nah, ini kan jadi pusing kita. Apalagi kalau yang tenaga kesehatan tersebut positif, padahal dia tanpa gejala OTG. Nah, bagaimana?
Sehingga akhirnya terpaksa rumah sakit pun harus menyiapkan tempat untuk pegawai. Ya, yang tadinya kami tidak pernah berpikir bahwa kami juga harus menyediakan tempat untuk atau bukan pasien, pegawai sendiri, akhirnya ya kita harus tampung mereka yang positif walaupun mereka tanpa gejala. Jadi isolasi mandiri tetapi dilakukan di rumah sakit. Dan satu lagi kita menjadi bagian dari sistem rujukan. Orang-orang kirim ke kita atau bahkan kita mengirim ke rumah sakit, nah itu adalah satu tatanan yang tidak bisa dihindarkan. Jadi memang perlu ada integrated healthcare system, harus ada sistem yang mumpuni. Slide. Nah ini ada kata-kata atau kalimat mengenai digitalisasi layanan kesehatan. Itu seperti apa? Tadi sudah sangat jelas, Dr. Fatima maupun Dr. Linda menyampaikan bahwa implementasinya sudah sangat jelas, itu sangat memudahkan baik itu dokter, baik itu perawat, baik itu tenaga medis lainnya, maupun pasien untuk dilakukan pelayanan kesehatan yang berstandar, yang berkualitas. Slide. Nah, ini tentu dibutuhkan banyak hal yang perlu dipikirkan oleh manajemen rumah sakit. Mohon slide-nya. Bisa di slide-nya? Nah, ini ada satu hal yang menurut saya ini perlu kita perhatikan bersama dari sisi manajemen. Nah, kita lihat bahwa ada patient journey yang tradisional, ada patient journey yang digitally powered. Ya, jadi artinya ini digital. Kita lihat sistemnya, ya. Sayang saya nggak bisa nunjuk-nunjuk ya, nggak kelihatan ya kursor saya. Ya, jadi kalau kita lihat di tradisional dulu lah. Untuk tradisional itu selalu modelnya tuh dari gejala, ya. Kalau kita lihat hijau dulu nih, mulainya dari gejala, ya. Kemudian dia akan persiapan untuk ketemu sama dokter. Nah, di sini yang pasti akan ada beberapa prosedur ya yang harus dilakukan. Kemudian ada appointment dan sebagainya. Kemudian masuklah ke pasien ya. Pasien itu akan berinteraksi dengan healthcare provider yang pink ini ya. Apakah dia dilakukan pemeriksaan lab, apakah dia melakukan hal lain, sehingga akhirnya akan ada diagnosa. Nah, dari sana dia akan mulai melakukan treatment. Yang pink ini, dia akan melakukan option. Optionnya apa untuk treatmentnya? Kemudian bagaimana dievaluasi dan kemudian apalagi yang harus dilakukan. Nah, ini akan melalui sebuah kondisi di mana manajemen akan ikut di sana, dia akan bisa merasakan bagaimana sih sebetulnya pelayanan rumah sakit ini, ya. Di situ ada proses-proses yang dia lalui sampai akhirnya ada cost, ya, ada biaya. Nah, ini juga dilakukan dengan tradisional sampai akhirnya akan ada treatment switching. Ya, apakah dia nantinya akan ada kontrol, apakah dia akan dilakukan apapun sesudah dilakukan treatment. Ini akan ada perjalanan berikutnya. Nah, kita lihat kalau yang digitally, apa bedanya? Sama prosesnya, dari mulai new symptom, kemudian dokter visit, diagnosis, sampai dengan treatment switching. Tapi ada beberapa hal yang biru ya, yang biru yang kita bisa lakukan intervensi di sana. Ya. Saya bicara ini karena saya tahu bahwa yang hadir ini kebanyakan orang IT ya. Jadi mungkin ini bicara saya bahasa dokter, tapi nanti tolong teman-teman IT terjemahkan sendiri. Ya. Ini ada yang bisa kita lakukan, pertama adalah online, ya, identification. Jadi artinya orang yang mau datang itu bagaimana caranya supaya dia daftarnya online. Ya, kemudian di sini akan ada network dari provider, baik itu penyedia data dan sebagainya, yang nanti akan bisa menyatakan bahwa oke, dia terdaftar sebagai calon pasien. Ya. Kemudian dia akan bisa bicara, ada dua, saya bisa bicara langsung, ya, atau saya bicaranya telekonsultasi, tidak bertemu. Maksudnya ketemu langsung, ketemu muka, tatap muka, atau dia bisa telekonsultasi melalui online. Nah, kemudian di sini sama. Saya bisa menggunakan smartphone, ya. Saya mendengarkan apa yang dikatakan dokter, ya. Kemudian bisa ada lab testing, tetapi lab testingnya nih kalau kita mau pakai digital benar, mungkin saja bisa dilakukan dengan beberapa peralatan IoT ya, yang kita bisa Internet of Things yang bisa dilakukan oleh pasien. Tapi kalau tidak, apakah dia datang? Tetapi hasil kita jadikan satu pegangan lagi untuk menjadi diagnosa. Kemudian setelah itu kita akan ada analisa lagi dari, kalau kita online semua, kita akan ada analisa dari hasil-hasil yang dilakukan oleh sistem ini. Nanti setelah itu, online itu juga akan bisa melihat ya. Jadi gini, kalau online tuh bedanya kita selalu punya data benchmark. Jadi data benchmark ini akan punya data, kalau pasiennya keluhan ini, maka pengobatannya adalah ini. Jadi itu berdasarkan data benchmark ataupun data literatur yang memang ada sebelumnya.
Tetapi ini permainan analisanya ini kuat sekali di sini. Karena apa? Karena dokter tidak bisa meraih pasien. Dia tidak bisa meraba pasien, tetapi dia bisa konsultasi dan mengumpulkan data-data dari apa yang dia inginkan yang hanya bisa dilakukan oleh pasien di tempatnya. Nah, disitulah perannya bagaimana sebuah research itu penting sekali. Ya. Nah, kemudian condition management-nya adalah dia menggunakan digital resources lagi untuk bisa mengerti bagaimana treatment itu bisa diterapkan atau dimanfaatkan, atau bagaimana caranya pasien itu bisa menggunakan treatmentnya untuk bisa akhirnya dijadikan kesimpulannya nanti ada cost juga sama ya. Dan ada satu lagi yang juga kalau digital ini ada copay ya. Jadi artinya bisa ada orang lain yang juga bisa membantu di dalam pembayaran. Jadi belum tentu mungkin dia bayar ke rumah sakit, dia bayar ke tempat lain, atau bahkan pembayaran itu dilakukan lewat pihak lain. Nah, kemudian akhirnya treatment switching-nya sama, tapi akan digunakan mungkin digital resources. Sekarang udah banyak IoT yang bisa ngecek, bisa ngasih tahu kapan dia harus minum obat, kapan obatnya habis dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah perbedaan yang kalau misalnya sebenarnya ini aja cukup sih paparannya, udah tahu bahwa digital powered patient journey itu ini. Jadi teman-teman yang IT silahkan masuknya lewat mana. Ini masing-masing mungkin bisa menawarkan kepada rumah sakit mana yang punya kelengkapan ini. Slide. Nah ini jadi kalau di CDC sendiri akhirnya dengan kondisi COVID, kita cerita COVID sekarang. Dengan kondisi COVID, semua akhirnya bicara mengenai bagaimana ada namanya telehealth. Kita ngomong bagaimana telehealth. Jadi mau CDC, mau WHO dan sebagainya, semua akan cerita mengenai telehealth. Dan kenapa juga telehealth ini bisa maju? Karena dari penelitian dari IBM, katanya setiap orang itu, ya, dia itu rata-rata bisa menggunakan 1 million gigabytes, coba bayangin. Jadi katanya bisa 300 million book yang sebetulnya masuk, yang dia bisa buka itu ya, searching dan tiap hari itu dia bisa manfaatkan itu. Slide. Nah, apalagi yang kira-kira penting? Akhirnya apa? Jadi terpaksa rumah sakit itu hari ini, saya yakin hampir semua rumah sakit yang besar maupun yang menengah punya protokol post-COVID. Ya, mau nggak mau. Karena apa? Kalau misalnya kita tidak lakukan ini, tutup rumah sakit. Bulan Maret, April kemarin, cuma 20% pasien mau datang ke rumah sakit. Takut semua, nggak ada yang berani. Nah, jadi apa? Artinya hospital kan rumah sakit perlu survive. Nah, terpaksa dia harus membuat, bukan terpaksa ya, mau nggak mau, dia harus ikut zaman. Dia harus bikin protokol yang baru, ya, yang menyesuaikan. Kira-kira. Dia paling gampang. Satu adalah PSBB menyatakan bahwa yang boleh masuk ke suatu tempat hanya boleh 50% dari ruangannya. Di rumah sakit kami kecil banget, 2 hektar cuma dibandingin tadi rumah sakitnya Bu Linda berapa hektar, satu sepak bola ya. Tuh mungkin misal lebih gampang masukin orang. Di kita cuma 2 hektar, lobinya aja cuma muat untuk berapa orang. Nah, terpaksa kami saat ini pakai satpam dong. Security ngitung ada berapa nih kursinya, dikali-kali dong, masih pakai primitif begitu ya. Apa boleh buat. Nah, ke depan harusnya kita bisa bikin virtual lobby. Kita bisa menghitung maksimumnya berapa sih okupansinya, limitnya berapa, harusnya bisa dengan digital. Kemudian diikutin tuh yang ke poliklinik berapa, ya, udah gitu gimana pembersihannya. Nah ini itu akan bisa tertolong kalau pasien itu sebelumnya dia daftar online. Nah kalau daftar online sih kita udah lakukan cukup lama, udah sekian tahun ya. Tetapi pakai COVID lagi ya terpaksa juga kita batasi nih. Kita udah sampai hitung berapa kira-kira paparan satu pasien terhadap dokternya. Kalau dokternya berani, kalau dokternya kurang berani, pakai stetoskop yang panjang itu ya, sampai saking demikian khawatirnya. Karena kita tahu sendiri bahwa COVID ini nular banget sih ya, mau nggak mau. Jadi ada COVID protokol di seluruh area rumah sakit. Slide. Slide. Nah, jadi apa sih sebetulnya tujuan kita ini? Kita contoh nih, ambil contoh ya. Saya mungkin belum bisa cerita kalau di rumah sakit saya, tapi kalau dari rumah sakit Pertamina, saya yakin udah ada. Di rumah sakit di Cina sana ya, di China, mereka ada 5 nih yang mereka lakukan. Yang pertama mereka pakai internet dan teknologi ini untuk diagnosa dan treatment. Mereka pakai 5G transmission ya, mereka pakai data cloud ya. Jadi platformnya mereka udah buat supaya bisa sampai ke mungkin video conferencing atau online consultation tapi integrated. Mungkin kita dari dulu udah bisa, cuma apakah integrated atau enggak? Nah itu yang jadi kami di rumah sakit jantung kita sudah mulai dengan online konsultasi yang
integrated sama medical record. Jadi artinya 1 hari sebelumnya mereka mendaftar, kemudian medical record akan disediakan, kemudian dokter yang bertugas hari itu dia harus baca dulu. Dia harus lihat, dia harus tahu siapa pasiennya, supaya mempercepat online consultation ini baru akan dibicarakan. Nah ini aja udah membuat satu effort ya. Jadi ini juga karena membiasakan dokter, nggak ketemu orang tapi ngelihat dari layar, kemudian juga perawat harus ikut karena di kami telekonsultasi ini ada perawat, ada dokter dan ada pasien, harus ada 3 pihak. Nah, kemudian ini juga pencatatan obat dan sebagainya juga harus mengikuti alur. Kemudian ada robotik teknologi tadi udah ada di Pertamina ya. Kemudian juga ini ada penterjemah kalau di sana mungkin karena banyak orang asing. Dan ada satu lagi ini kalau kita apa nih empon-empon ya, ya kira-kira gitulah. Jadi ada tradisionalnya juga mungkin yang digabungkan. Slide. Nah kemudian ada lagi ya ini contoh sama. Jadi sebelumnya, jadi ada healthcare ini lewat internet. Mungkin ini saya rasa udah banyak rumah sakit di Jakarta atau di rumah sakit besar di Indonesia melakukan. Jadi pasiennya bikin appointment pakai smartphone, kemudian apa aja sih datanya diterimakan kayak tadi ya. Kemudian juga udah ada nanti datanya, nanti dicatat, kemudian nanti dan yang penting lagi kita sekarang ini alhamdulillah sudah ada aturan dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan boleh dokter berpraktek online dengan catatan dia harus terikat oleh satu institusi. Ya, artinya bahwa ada data rekam medik dan di kami ini baru dilakukan untuk pasien lama, pasien yang sudah pernah berobat sebelumnya karena kita bisa mengenal di awal. Mungkin ke depan untuk pasien baru tapi mungkin kita perlu pikirkan seperti apa. Slide. Nah, itu bahkan nah di Indonesia sudah ada. Oh, yang tadi yang ada petanya itu belum ya? Yang ada petanya coba satu slide sebelum. Nah, ini kira-kira nih ada yang namanya Open Internet Hospital Services. Jadi gimana caranya seseorang itu bahkan dia sampai tahu dia harus datang kemana untuk hal-hal yang dia perlukan untuk pengobatan dia. Ini berguna sekali ya, karena apa? Karena waktu ada lockdown, ya slide silakan sambil berjalan slide-nya. Waktu ada lockdown, bahkan pasien-pasien non-COVID itu bingung, saya tuh mau kemana nih kalau mau berobat? Jangan-jangan ditahan aja, jangan ada pasien meninggal gara-gara dia mau berobat bingung mau kemana, ya karena khawatirnya. Nah kalau dengan adanya sistem geographic information system itu mudah banget. Oh saya ada di mana, penyakit saya apa, saya harus datang kemana. Itu bisa bahkan bisa diarahkan gitu. Nah di Indonesia kita perkenalkan udah ada yang namanya Sehatpedia ya. Jadi ini kalau Kementerian Kesehatan sudah mempunyai sebuah cloud hospital system. Jadi memang nantinya ya akan sampai ke payment maupun delivery systemnya. Ya, mudah-mudahan sudah bisa berjalan karena kalau kami di Indonesia di Persi ini ada 2.900-an lebih ya rumah sakit. Kita ada yang pemerintah dan ada yang bukan pemerintah. Nah kita semua kalau di pemerintah ini harus bergabung dengan rumah sakit online, harus bergabung di sistem rujukan terpadu, dan harus punya sistem yang berhubungan dengan sistem rawat inap. Nah, ini yang menyebabkan data kita sebenarnya sehari-hari pun sudah masuk gitu di Kementerian Kesehatan dan belakangan memang akan dikombinasikan lagi dengan sistem Sehatpedia ini. Slide. Nah, tadi saya sudah cerita bahwa di Rumah Sakit Jantung tempat saya berdiri tempat saya bekerja ini sudah ada juga konsultasi dokter spesialis dan alhamdulillah sekarang makin lancar. Kalau yang sebelumnya pasien masih gagap-gagap gimana daftarnya dan sebagainya, ini sekarang akhirnya sudah lancar. Kenapa? Kalau pasien jantung itu kan kebanyakan pasien-pasien kronik. Pasien hipertensi, ada pasien yang jantung bawaan yang dia memang harus kontrol ke dokternya. Nah, sementara kalau pasiennya takut COVID nggak berani kemari, obatnya bagaimana gitu. Nah, ini kita sudah sampai dengan pengantaran obat sampai ke rumah. Nah, tetapi dengan catatan dia harus mendaftar dan dia harus ketemu sama dokter yang merawatnya. Jadi medical record pun sudah lengkap. Nah, ada satu lagi untuk penelitian, kami juga bekerja sama dengan BPPT dan juga ada Lab Solusi 24. Kita juga mengikuti ada penelitian voice to text. Jadi ini mudah-mudahan dengan adanya voice to text bisa membantu untuk dokter supaya dia bicara dan langsung bisa tertulis di rekam mediknya. Tentu nggak boleh gosip ya di sini. Slide. Nah, jadi saya baca juga bahwa untuk health industry itu sebetulnya di tren 2020 nih kelihatannya sebenarnya seperti udah diramalkan. Sebelum COVID nih udah begini. Nah, apalagi udah adanya COVID, maksud saya pas banget gitu. Kadang-kadang ya musibah katanya juga membawa sesuatu ya, pasti ada positifnya. Bayangkan dalam waktu dekat tiba-tiba kita udah punya 200 lab molekuler, tidak pernah terbayangkan sebelumnya.
tidak pernah terbayangkan. Kita masih ngebayangin labnya itu masih tradisional. Wah, kapan bisa punya lab molekuler? Tiba-tiba dalam satu saat kita punya lab molekuler 200. Kita tiba-tiba punya online begini entah berapa banyak. Tiba-tiba kita punya pendidikan online. Tiba-tiba saya bisa ketemu sama Pak David cuma lewat layar kaca begini gitu kan. Siapa yang duga gitu sebelumnya. Nah, akhirnya katanya itu sebetulnya memang tren 2020 udah diramalkan bahwa adanya artificial intelligence, ya, kemudian adanya cloud, ya, juga untuk membreakdown silos. Biasanya kita kalau kegiatan yang ini aja, tapi ini bayangin coba data itu bisa cepat banget move ke sana, move ke sini dalam satu tatanan besar di satu area, gampang banget tuh data bisa pindah sana pindah sini. Saya juga kagum juga ya. Sehingga yang namanya big data yang tadinya masih di awang-awang ternyata sebenarnya udah ada gitu ya di kita. Kemudian ada virtual solution-nya tuh katanya kalau medical professional seperti sibuk, tapi sekarang emang makin sibuk sih karena banyaknya kegiatan dan dia harus mikir kalau saya datang aman nggak ya. Nah itu aja buat seorang dokter itu udah jadi beban ya, bahwa saya datang tuh ketemu orang, megang orang tuh nular nggak dia ke saya atau saya nularin orang nggak gitu. Kemudian akhirnya jadi mempermudah lah apa-apa tuh yang kita fokuskan kita mempermudah untuk pasien. Dan satu lagi yang ini juga perlu dipikirkan bahwa ke depan itu kelihatannya ada home based healthcare. Jadi orang-orang tua, anak-anak yang mungkin susah datang ke rumah sakit sebetulnya bisa tuh dibantu sama kita, sama pihak rumah sakit untuk kita memberikan solusi. Slide. Jadi ini kalau IoT udah lama ya IoT. Bahkan sekarang tuh katanya cancer treatment bisa ngingetin. Ini bukan yang ngobatin langsung sih, tapi dia mengingatkan pasien cancer kapan dia mesti datang. Kemudian glucose monitoring ini sudah bisa ya. Jadi gimana? Itu bahkan sampai kayak pakai patch ya, udah tahu tuh kontrol glukosanya dan itu bisa nyambung ke dokternya. Insulin pen juga bisa diatur berapa kadar insulin yang bisa diberikan. Kemudian inhaler juga bisa ya. Kemudian sensor, ingestible sensor tuh udah banyak. Jadi ada sesuatu yang dimasukkan ditelan gitu. Seperti misalnya contohnya dulu endoskopi ya, susah banget tuh. Aduh, orang mau masuk gitu ke ruang endoskopi udah takut setengah mati. Tapi kalau ada sensor yang dimasukin ditelan, bisa ngelihat, bisa motret seluruh saluran cernanya kan luar biasa ya. Kemudian contact lens juga ini udah banyak. Slide. Di luar sih kelihatannya sudah mulai ini dicoba ya. Kalau jam sih kayaknya udah. Nah, ini kalau jam bukan cuma jam monitor depresi. Nah, itu penting tuh. Terutama nih lagi masa banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, ini perlu tuh. Kalau orang itu misalnya pasiennya dokter psikiatri, nah mungkin ada apa sih yang jadi indikator bahwa dia itu depresi. Nah, siap-siap tuh mesti dikejar ke rumahnya. Jangan-jangan udah siap di pinggir jendela gitu kan. Nah, ini bisa dikejar. Kemudian coagulation system juga ini sama. Jadi ada pasien-pasien yang minum obat ya. Ada orang minum antikoagulan namanya obat pencair darah, itu harusnya diatur kapan dia boleh minum obat itu terus. Jadi ada pemeriksaan lab untuk koagulasi. Nah, ini bisa dilakukan pemeriksaan dengan itu ya. Ini banyak lagi lah tentang Parkinson, asma dan sebagainya. Slide. Nah, ini juga yang penting jadi buat kami nih, yang satu adalah perencanaan yang baik. Perencanaan baik itu pertama adalah ruang lingkupnya mesti jelas. Banyak rumah sakit cuma mau beli yang udah jadi, tapi dia nggak mau tahu gimana cara bikinnya. Itu rasanya nggak bisa deh. Orang yang mau pesen telehealth ini, dia mesti tahu ruang lingkupnya itu seperti apa. Integrasinya kemana saja. SDM-nya saya punya apa. Software, hardware-nya seperti apa. Datanya, nah ini data lagi. Saya belajar banyak dari beberapa teman ya. Dia menyatakan bahwa percuma dokter beli modul ini. Kalau data kita nggak berkualitas. Berapa banyak data, tapi nggak bersih. Nggak clean. Data ini beda satu aja, udah kacau gitu. Hanya beda misalnya istilah ya, contoh kita ngomong data tekanan darah. Tekanan darah itu ada dua, atasnya sama bawahnya. Kita sebut sistolik sama diastolik. Kalau misalnya data itu kita bilangnya tekanan darah itu jadi 120/80, akan beda dengan yang 120 itu sistoliknya, yang 80 itu diastoliknya. Nah, misalnya gitu ya. Saya susah menceritakan, tapi kira-kira itulah. Data itu harus berkualitas. Data itu bisa dipakai sama kita untuk menentukan nasib pasien berikutnya gitu. Nasib pasien itu ke depan seperti apa. Jadi harus bisa kita tahu data yang berkualitas, yang bersih. Jangan sampai ada data-data salah. Kemudian akurat, aman udah pasti ini urusan orang IT lah. Bagaimana mengenai security-nya. Sharing data lintas instansi dan organisasi. Ini sekarang terjadi. Data COVID, satu punya data ini, dua punya data ini, tiga punya data ini. Semua berebut. Jadi namanya rumah sakit waktu awal nih, semua datang.
harus isi ini, harus itu, jam segini harus masuk, pusing. Pusing kita karena apa? Karena harus laporan ke tempat yang berbeda-beda. Nah, syukurlah sekarang dari Kementerian Kesehatan udah ini loh portalnya satu aja, laboratorium satu aja. Nah, tapi dengan catatan tentu data itu harus benar-benar yang baik tadi. Makanya kan harus ada dong sharing data ini harus ada regulasinya. Boleh nggak saya kasih data ini ke misalnya ke Dinas Kesehatan karena saya rumah sakit pemerintah vertikal di bawah Kemkes kan gitu ya. Jadi ini akhirnya harus ada tata aturan datanya seperti apa yang bisa di-share. Mekanisme transmittingnya gimana? Kalau zaman dulu, oh kalau Anda nggak pakai program ini nggak bisa, harus cocok bahasanya. Kata orang IT ya, saya juga nggak ngerti. Oh kalau misalnya Anda pakai itu nggak bisa. Kok sekarang saya bilang bisa nih pakai handphone, apapun bisa masuk. Mau pakai WhatsApp, mau pakai apa. Nggak pernah dia nanya Anda pakai sistem apa, HP apa. Nggak tahu tuh rahasianya apa. Tapi transmitting data, sharing data mestinya bisa. Terus jaringan. Nah jaringan kadang-kadang masih ada yang jadul. Ini ada orang First Media nggak sih nih? Masa saya udah 3 hari, hampir seminggu nih, First Medianya mati di Bekasi. Apa karena di Bekasi ya? Nggak bisa. Waduh, kita kalau anak-anak zaman sekarang nggak ada koneksi begini, protes terus. Nah, sekarang satu lagi yang juga tak kalah penting adalah pemahaman dan konsistensi pengguna. Pengguna itu mesti ada pembelajaran. Jangan dia mau beli doang, nggak mau pakai, nggak mau masukin. Nah, data yang masukin siapa? Pengguna. Data yang menelaah siapa? Pengguna juga. Itu tolong. Jadi, nah kita pengennya sih kayak begini. Tadi kan ada ruang komando yang disebutkan Dr. Fatima tadi. Harusnya tuh siapa yang duduk di situ? Kan pengguna juga. Ya, jadi kalau cuma ngomong-ngomong doang sistem itu saya yakin nol lah itu. Tapi kalau memang komitmen ya penggunanya juga harus paham dan harus konsisten. Slide. Jadi ini contoh command center, katanya bisa integrasi, bisa IoT, bisa dashboard. Nah, dashboard juga penting karena sebagai orang yang memutuskan nanti dia harus tahu apa sih yang saya butuhin datanya, dan sebagai management decision itu harusnya punya dashboard. Dan ini ada big data analitik, geospasial tadi saya sampaikan ya, area dan early warning system. Slide. Ini saya pinjam punya ada satu teman ya di provider. Nah ini ada satu lagi yang menarik nih, saya pengen lagi mau belajar nih. Ada video analitik, jadi intelligent video analitik. Karena ini cocok banget nih sebetulnya buat COVID ya. Kita lihat ada face recognition, ya ada crowd analytic, ada cross line analytic, people counting dan sebagainya. Ya kita lihat seperti apa. Slide. Jadi ini ceritanya katanya dimulai itu dari parkir nih, dari orang masuk. Itu harusnya udah ketahuan nih. Kalau dia pasien lama, mestinya dia tahu, oh nih si ini masuk ke tempat saya, ke rumah sakit saya, ada berapa orang yang ada di sini. Nah, kemudian nanti itu tadi ya, bahwa oh kalau gitu kita harus kepenuhan nih, tutup misalnya. Kayak toko, sekarang toko itu harus masuk 4-4, yang lain ngantri di luar ya. Nah, mungkin rumah sakit juga harus gitu. Slide. Slide-nya. Nah, ini kalau sistem antrian saya rasa udah tahu ya, bahwa orang itu kalau bisa ngantrinya jangan di rumah sakit lah gitu. Makanya tolong sediakan kafe-kafe yang enak gitu ya. Jadi supaya dia ngantri di mana aja, di tempat yang enak, nanti kalau udah mau gilirannya baru dia datang. Kalau di rumah sakit pemerintah nggak begitu ceritanya. Kalau dia mau berobat jam 1, jam 7 dia udah ada di rumah sakit. Kenapa? Anaknya berangkat dari rumah jam 6. Kalau saya berangkatnya belakangan, saya ditinggal dan saya harus naik kendaraan umum, males. Jadi dia jam 6, jam 7 udah nyampe rumah sakit. Kalau enggak alasannya ketemu teman, reunian, karena di tempat saya banyak pasien BPJS yang sudah manula, jadi reuninya di rumah sakit ya. Jadi ini ya mungkin ini adalah habit ya dari masyarakat. Slide. Jadi ini kalau iritnya ini adalah tanpa kertas ya, nggak usah pakai kertas, kita langsung datang diinformasikan, pokoknya gampang banget. Terus smart teknologi juga sama ya, smart teknologi itu juga hal yang penting karena kita bisa mulai dari radiologi, laboratorium dan sebagainya yang harus diintegrasikan. Slide. Jadi interoperability data. Slide. Nah ini kebutuhan pelayanan, ini slide 2 terakhir saya. Nih 1 ya, telekonsultasi prahospital, pendaftaran online, triase saat masuk ya berdasarkan suhu tubuh, form khusus. Jadi suhu tubuh mungkin harusnya kalau kayak tadi itu ada video, harusnya suhunya juga bisa diukur dari waktu dia masuk ke rumah sakit. Begitu merah gitu, dia langsung satpam langsung bilang, maaf Pak, Bapak besok aja kesininya. Enggak deh, maksudnya bukan gitu. Maksudnya Bapak ke poli khusus nih yang kesini gitu. Jadi artinya sudah mulai dideteksi dari awal. Kita punya kalau di ini namanya PE, ada form untuk epidemiologi ya. Penempatan pasien, kalau misalnya kita udah tahu ada lab screening test, harusnya yang cepat yang bisa keluarin hasil dan oke, kemudian Bapak harus ke sini atau Bapak harus ke
tempat yang umum. Rekam medik terintegrasi, layanan edukasi online dan fasilitas antar obat, poliklinik virtual, dan pengamanan khusus tentunya. Pengamanan khusus kenapa? Rumah sakit tiba-tiba ada rombongan yang mayatnya mau diambil. Nah, tuh kan ribut tuh. Jadi harus ada pengamanan, baik itu untuk dokternya, baik itu untuk tempat-tempat pelayanan yang memang harus dijaga benar gitu ya. Pemantauan pasien di ruang isolasi tadi di Pertamina udah, alat medik dan diagnostik terintegrasi untuk keputusan medik. Jadi bukan sekedar lihat, tapi dia misalnya tahu bahwa ini alert ya, ada peringatan. Wah, ini tensinya tinggi sekali nih. Harus apa? Jadi dokter itu dengan gadgetnya dia udah langsung bisa ya segera lakukan ini nih gitu, pengennya begitu ya. Kemudian ini komunikasi antar tenaga medis, perawat manajemen, pasca hospital, ada kontrol virtual, mungkin memberikan nasihat medis, pelayanan tindakan operasi yang aman ya, karena semuanya udah tinggal buka data di ruang operasi. Sign it tadi sekaligus edukasi, ngajarin dia dan sebagai informasi ya. Tadi saya juga kepingin banget bahwa sign it itu harusnya sudah menjadi satu dengan informasi ya. Jadi bukan hanya kasih tanda belok kiri belok kanan, tetapi dia informasinya udah sangat jelas ya. Nah, jadi kesimpulannya perlu ada digitalisasi, perlu kebijakan terpadu, perlu pemahaman seluruh stakeholder untuk data terintegrasi, kemudahan, kemudian kita tanggung jawab sebagai pemutus mata rantai penularan untuk melindungi tenaga kesehatan pasien dan masyarakat, serta yaitu tadi pelayanan digital pokoknya sangat diperlukan. Slide terakhir, jadi mari kita sama-sama ya melawan COVID ini dengan integrasi yang baik. Kalau orang rumah sakit ini taunya ya gimana caranya deh, kasih tahu kami gitu. Slide terakhir. Jadi kami butuh sesuatu yang Anda punya gitu ya untuk bisa mengintervensi kegiatan yang tadi saya sebutkan, kebutuhan di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Lia atas paparannya yang sangat luar biasa sekali. Bersama saya juga telah hadir ahli teknologi David Hermawan, MSc, Eng, PMP ya. Country Digital Acceleration CDA for Healthcare, Communities and Industry 4.0 dari Cisco Systems Indonesia. Sedikit mengenai Pak David ini. Pak David memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di berbagai industri, seperti teknologi kesehatan, manufaktur, konstruksi, elektronik, dan IT. David fokus pada penerapan teknologi tepat guna untuk transformasi bisnis dan digitalisasi seperti artificial intelligence, IoT, dan 5G lintas sektoral. Pak David, tadi telah kita dengar paparan yang sangat menarik dari sisi kedokteran, dari sisi rumah sakit. Sekarang bagaimana pandangan Pak David sebagai ahli teknologi, misalnya untuk mewujudkan transformasi digital atau mewujudkan digitally powered patient yang terintegrasi dan tetap aman. Silakan Pak David memberikan sedikit pandangan kepada kita semua. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Pak Tony, Dr. Fatema, Dr. Linda, Dr. Lia, semuanya sudah memaparkan dengan sangat detail ya. Dari Cisco, kita punya satu prinsip yang baru adalah bahwa teknologi itu tidak boleh menjadi penghalang. Jadi tadi sudah disebutkan banyak sekali kebutuhan di bidang healthcare, dan khusus untuk healthcare itu kalau bisa ketika mereka pakai teknologi, mereka nggak berasa itu ada teknologi di sana. Nah itu kita mengarah ke sana. Jadi untuk mengarah ke sana pun kita juga mulai mengadopsi open flexible platform. Jadi platform-platform termasuk, ini saya langsung terus terang, tadi banyak komplain, kok Webex-nya susah nih untuk join-nya. Itu kita sekarang juga, karena semua yang kita adalah teknologi nggak boleh jadi penghalang, kita sekarang tampung semua masukan-masukan seperti itu, termasuk even ini kan rekamannya direkam ya, jadi kita juga tadi ada yang seperti AI chatbot, nanti itu bisa skripnya keluar secara otomatis dari sesi kita hari ini. Cuman belum ada bahasa Indonesia. Nah, itu kita juga open, jadi kita banyak platform-platform yang open API, Pak. Jadi developer, teman-teman kita di Indonesia yang mau connect, misalnya AI-nya, chatbot-nya berbasis bahasa Indonesia, silakan monggo di-explore. Dan juga kita juga lebih ke arah lebih listening to apa yang dibutuhkan. Karena pengalaman seperti yang di Pertamedica, kenapa video endpoints kita
sekarang itu hampir 24 jam dipakai semenjak hari pertama kita install di sana. Salah satunya adalah simplicity, Pak. Jadi mereka nggak perlu istilahnya dokter nggak punya banyak waktu untuk nyalain laptop, terus nungguin booting operating system, terus nungguin cari aplikasinya. Mereka nggak punya banyak waktu untuk hal-hal yang teknis seperti itu. Jadi maunya nyala, klik, langsung connect. Jadi tinggal satu pencet, connect ke farmasi. Satu pencet lagi, connect ke lab. Dan itu yang kita segera mengarah ke sana. Jadi semua hardware, software kita integrasikan supaya smooth experience-nya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan satu yang paling penting adalah security, Pak. Jadi kita Cisco memang bukan keahlian bikin blood pressure monitor, tapi yang kita ahli adalah ketika ada 10.000 blood pressure monitor, ada 100.000, ada 1 juta, dan ini semua connect datanya masuk ke rumah sakit. Bagaimana kita bisa memanage dan mencegah, jangan sampai gara-gara satu sensor yang mungkin dia beli di online shop, di-connect ke jaringan, satu rumah sakit datanya terkompromis. Nah, itu satu hal yang kita sangat concern, security built by design. Kira-kira seperti itu, Pak Tony. Baik, terima kasih sekali Pak David atas pandangannya. Tadi coba sekarang kita masuk ke tanya jawab ya. Apakah sudah ada pertanyaan yang masuk nih? Kalau belum ada, saya mungkin akan coba tanya jawab dengan para narasumber. Ya, tadi dari Pertamedika sendiri, Dr. Lia itu menyebutkan tentang transformasi digital. Jadi ini adalah istilah yang sangat hot ya dalam beberapa tahun belakangan ini, apalagi dengan didorong adanya COVID-19. Nah, dengan COVID-19 ini, semua organisasi dipaksa untuk melakukan transformasi digital. Jadi harus dipaksa berubah. Kalau tidak berubah, kemana itu organisasi itu? Itu bisa tidak relevan lagi. Nah, saya sangat senang tadi Rumah Sakit Pertamina itu menyebutkan tentang transformasi digital. Saya ingin mendengar dari Dr. Linda, kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang dirasa paling penting selama melakukan transformasi digital di Rumah Sakit Pertamina? Silakan Dr. Linda. Terima kasih Pak. Jadi kami sudah mulai tahun 2017 itu mulai memasukkan semua e-medical record, e-radiologi dengan teknik AI seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya pandemi, karena teknologi itu berkembang terus, kami rasanya masih ketinggalan. Apalagi kami di Rumah Sakit BUMN, kami ada rumah sakit RSPP, RSPJ, kemudian RPLMI, itu berkolaborasi untuk membuat mengakselerasi bagaimana pasien mulai datang sampai dia bisa klaim dari front to end. Dan itu memang membutuhkan effort yang sangat-sangat berat buat teman-teman untuk mentransformasi, mengedukasi bagaimana caranya untuk mulai mengisi Google Form yang semua harus lapor ke sini, kita harus lapor ke sini, dan lain-lain. Nah, itu dibuatlah dengan memakai pusat data di Common Room itu, kita membuat sheet platform yang terintegrasi sehingga memudahkan kami, apalagi di Pertamedika IHC itu ada 70 rumah sakit, Pak. Jadi itu saja untuk awal-awal kita masih sering harus sering disiplin. Kapan kita mengisi data itu? Kapan kita mengambil data itu? Seperti itu, Pak. Ya, sangat menarik, Dr. Linda. Ya. Ini berarti di sini kuncinya memang terintegrasi ya. Betul. Harus ada pusat data, terintegrasi, dan saya rasa ini mengintegrasikan 70 rumah sakit itu bukan sesuatu hal yang mudah. Luar biasa. Itu di Pertamina maupun non-Pertamina ini sangat sulit. Nah, apalagi di Persi. Saya melihat kalau Persi itu rumah sakitnya bukan 70, tapi lebih dari 2.800, bahkan mungkin lebih dari 2.900, tadi Dr. Lia bilang. Ya. Tapi ini sebetulnya kalau kita bisa terintegrasi, ada pusat datanya, ya. Saya rasa ini barangkali mungkin diterapkan untuk ke seluruh rumah sakit di Indonesia. Nah, saya ingin mendengar pendapat Dr. Lia sebagai Sekjen Persi, kira-kira apakah
cara Pertamina ini melakukan transformasi digital ini bisa ditiru di rumah sakit lain di Indonesia? Silakan Dr. Lia. Iya, terima kasih. Jadi memang dalam satu keputusan ini ada yang memang harus dipaksa. Ya kalau menurut saya. Harus dipaksa apa? Karena zaman dulu itu kita selalu menganggap IT itu mewah. Ya, jadi kita ada, mungkin kalau kita ngomong IT 10 tahun yang lalu, oh mahal gitu ya, selalu bilangnya mahal. Jadi nggak semua rumah sakit itu kepikiran gitu loh mau bikin IT ya. Nah tapi saya kira sekarang ini kita udah nggak bisa bilang begitu. Yang paling gampang itu tadi handphone semua orang akhirnya semua punya gitu. Dan itu apakah bukan teknologi? Nah jadi caranya, tapi itu tadi harus dipaksa. Kalau mau 2.900 atau mau itu harus dipaksa. Nah contoh salah satunya Kementerian Kesehatan sudah memaksa nih rumah sakit pemerintah ya. Yang pertama itu bikin rumah sakit online. Di absen tuh Pak, di absen. Nih jam segini nih kok rumah sakit ini belum laporan. Nah itu dipaksa. Terus yang kedua sekarang tambah lagi dipaksa lagi dengan adanya COVID. Paksa laporan ini, laporan. Jadi maksudnya laporan kasus kan mesti lapor. Laporan pemeriksaan lab mesti laporan. Nah itu memang kalau menurut saya mau nggak mau kalau untuk kayak begini ini memang harus ada regulasi. Jadi harus ada pemangku kebijakan yang menetapkan regulasi ini. Mau seperti apa, mau ruang lingkupnya di mana. Nah mungkin kayak kalau di rumah sakit Pertamina nggak disuruh sama dokter Fatima, mana nih dokter Fatima? Dokter Fatima galak itu. Ya dokter Fat ya? Oh nggak ada orangnya. Itu memang benar-benar ya, dokter Linda, benar nggak? Itu harus dipaksa, sama di tempat saya. Udah bikin program ini, udah dikerjain. Belum Bu, ininya soalnya belum. Kenapa? Datanya belum masuk. Terus ngambilnya kapan? Ada di sana Bu. Ya ambil dong gitu. Jadi saya sih kalau mau ngomong memang harus dipaksa, nggak ada jalan lain. Kita harus paksa, jadi bikin regulasi. Ya kalau memang artinya itu belum nasional, ya sudah kayak di Pertamina bikinlah regulasi Pertamina. Kayak apa tuh silakan. Kalau di rumah sakit pemerintah buat regulasi rumah sakit pemerintah. Kalau misalnya mau Persi bikin agak susah. Agak susahnya apa? Karena kami macam-macam sifatnya. Ya, kami macam-macam kecuali kalau memang rumah sakit itu kalau enggak melakukan sesuatu sama Persi di apa misalnya dilarang untuk beroperasi kan nggak mungkin juga kan. Nah, jadi memang harus ada keinginan satu orang yang decision maker untuk memang menggunakan ini. Jadi kalau ditanya seperti apa, kalau saya penerapannya ya memang harus ada regulasi kebijakan yang tinggi. Itu yang ya seberapa tingginya ya setinggi itulah yang kita bisa lakukan. Baik, terima kasih Dr. Lia. Ini memang betul sekali ya, harus dipaksa dari atas. Memang dari pengalaman saya juga selama ini yang namanya transformasi digital itu hanya bisa top down. Dari atas turun ke bawah seperti batu menggelundung gitu ya, yang bawahnya akan bisa jalan. Nah, saya rasa kalau dari Pertamina itu bisa memaksa dari atas karena rumah sakit BUMN, dari Persi mungkin tidak bisa, tetapi barangkali bisa pinjam tangannya Kementerian Kesehatan ya, untuk memaksa seluruh rumah sakit untuk bertransformasi. Ini saya rasa pemaksaannya udah mulai jalan nih. Jadi salah satu faktor untuk memaksa ini adalah COVID. Jadi kalau orang itu dipaksa susah, kita paksa dengan COVID. Kalau nggak beres begini, maka orangnya nggak sembuh-sembuh. Nah, tadi saya juga mendengar kalau dulu itu IT itu mewah ya. Sekarang ini mungkin tidak demikian. Nah, barangkali saya bisa minta pendapat Pak David ini. Gimana Pak David? Ini kalau misalnya peraturannya sudah ada, dipaksa dari atas, harus pakai IT. Lalu kalau dari sisi IT-nya bagaimana nih pendapat Pak David? Ya, jadi kalau dari Cisco sendiri kita juga mendapatkan banyak feedback seperti itu Pak. Dan salah satu yang kita arahkan sekarang adalah subscription base. Jadi gimana mulai dengan cepat dan kita bisa langsung dapat feedback-nya. Seperti misalnya video call seperti ini ya Pak. Kalau zaman dulu mungkin 10 tahun lalu beli dulu servernya, pasang dulu network-nya, mungkin 3 bulan implementasi baru bisa ada call antara dua pihak. Nah, sekarang kan kita juga mengadaptasi dengan latest teknologi, jadi Cisco pun juga kita membantu banyak cloud provider, baik itu mau di cloud-nya mau di luar negeri, mau di dalam negeri, ataupun hybrid, on-premise, public, private cloud, kita sebutannya multi-cloud environment, bisa. Jadi seperti Webex ini, kalau di beberapa bank nasional, mereka pengen, Webex itu sangat full, meetingnya dari pagi sampai pagi lagi meetingnya.
Nah, mereka perlu on-premise karena data-data konfidensial. Nah, itu kita bisa ada versi yang on-premise. Jadi Cisco Webex pun ada yang on-premise. Kalau ada yang misalnya puskesmas, Pak, saya maunya cuma satu, pokoknya saya pengen mulai dulu nih. Bisa, itu juga bisa langsung kita buatkan account tanpa dia perlu beli server dulu, beli budget, ada budget untuk beli router atau switch yang canggih dulu, baru bisa. Tapi dengan subscription base, kita buatkan account, dia langsung bisa hari itu juga memulai layanan ini, dan sambil berjalan dia jadi tahu, oh kira-kira layanan seperti ini yang saya butuhkan. Jadi makin karena digital transformasi itu adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Jadi kita nggak bisa, oh saya sudah sampai selesai nih digital transformasi, tapi sebenarnya begitu masuk, jalan terus itu, bergulir terus. Nah, kita juga menyadari hal itu, dan makanya produk-produk solusi Cisco pun kita selalu ambil feedback dari pemakai, user, bagaimana kita bisa improve terus, Pak. Dan suaranya Pak David ini terputus, kesempatan untuk saya masuk. Jadi menarik sekali tadi menurut Pak David, tadi saya dengar bahwa kelihatannya solusi sekarang itu merupakan pilihan ya. Jadi apakah data itu bisa ditaruh di cloud atau ditaruh di on-premise. On-premise itu artinya sistem milik sendiri. Nah, ini kebetulan juga ada pertanyaan ini dari Flor ya, dari Dr. Madiono kepada Dr. Lia nih. Bagaimana menurut pandangan Dr. Lia terkait data rekam medis yang disimpan di cloud dengan peraturan yang berlaku di Indonesia? Silakan Dr. Lia. masih di mute sepertinya, Dr. Lia? Mic-nya? Udah. Kedengeran kah? Udah, Dok. Udah? Sudah terdengar? Sudah kedengeran, Dok. Ya, kedengar, Dokter. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini kan banyak nih yang menawarkan ya bahwa kita bisa menyimpan data di cloud ya. Nah, kita sekarang ini kan kita ada harus ada kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN ya, udah pernah dengar belum? Nah, jadi itulah tugasnya BSSN tuh. Jadi kalau kami ya kami percaya bahwa kalau dengan adanya kita mau melakukan sesuatu, kita memang harus untuk pengamanan data, kita harus komunikasi sama BSSN ini. Nanti dari BSSN itulah yang akan mengatur seperti apa keamanannya. Ya kalau enggak nanti ya agak susah juga, apakah kita semuanya harus punya tempat penyimpanan di rumah sakit mau berapa besar. Ya, nah ini yang saya pikir ini teman-teman IT lah yang perlu menjelaskan kepada penggunanya kemana kita harus menyimpan. Karena biasanya kan semua data itu tersimpan pada umumnya tuh server rumah sakit. Tapi mau seberapa banyak sih gitu? Apa mau dikompres-kompres kalau rumah sakit itu umurnya 100 tahun? Nanti bagaimana? Saya nggak tahu apakah demikian atau enggak. Karena kalau saya berpikir kita harus cari praktisnya. Ya praktisnya itu ya itu tadi, kalau yang kami tahu ya peraturan di Indonesia kan ada badan sandi negara ini, BSSN. Nah, saya nggak tahu, mungkin nanti yang lain Pak Tony ataupun Pak David bisa menanyakan juga seperti apa. Tapi setahu saya rumah sakit yang menggunakan cloud ini mereka berlindungnya membuat satu aturan dan bekerja sama dengan BSSN. Ya baik Dr. Lia, terima kasih. Itu kalau BSSN itu memang mereka mengeluarkan pedoman-pedoman kalau kita mau menggunakan teknologi ya. Nah, ini di sini menarik sekali nih Pak David, karena sebetulnya pertanyaannya ini menunjukkan bahwa banyak orang itu merasa tertarik menggunakan teknologi, tetapi barangkali kurang paham mengenai bagaimana teknologi itu sebetulnya memberikan banyak sekali opsi. Nah, barangkali Pak David bisa jelaskan, kalau misalnya di dunia kesehatan itu kan ada data-data yang harus disimpan di rumah sakit, ada data-data yang boleh ditaruh di cloud, ada data-data yang bisa dibagikan ke sesama rumah sakit yang lain, ada data yang boleh dikasihkan misalnya ke Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Nah, bagaimana dari sisi teknologi itu bisa membuat hal itu mungkin. Jadi begitu data itu di-share, kita tahu data ini untuk siapa, terus dari sisi keamanannya itu bagaimana tuh Pak David? Ya, terima kasih Pak. Untuk masalah data, memang Cisco itu kita ada di posisi yang cukup strategik Pak. Jadi tadi seperti yang saya mention, beberapa cloud provider seperti teman-teman Amazon, Google, dan cloud-cloud yang lain sebenarnya di belakangnya
ada platform Cisco yang dipakai. Kita support multi-cloud environment. Jadi teknologi yang sama, kita bisa, kalau ada misalnya dari Kementerian Kesehatan, atau misalnya ada asosiasi, mungkin Persi, atau asosiasi yang lain, Pak, kita pengen dong bikin cloud sendiri, itu teknologi yang sama, kita bisa langsung aplikasikan ke permintaan tersebut. Dan kita, karena kita dari sisi, kita sebutnya ya, open and flexible, jadi kita ada produk yang namanya Hyperflex, itu bisa diarahkan data apa saja yang bisa mesti disimpan di on-premise, data apa saja yang mesti keluar supaya lebih cepat, mungkin satu jaringan nasional bisa langsung akses data itu, data apa aja yang mesti keluar negeri, dan kita teknologi kita memungkinkan untuk mengarahkan data-data seperti itu. Jadi apapun datanya, di mana mestinya disimpan, Cisco menjahit semuanya itu jadi satu. Jadi kita seperti jembatan yang menjembatatin semuanya, Pak. Jadi karena teknologi kita juga banyak dipakai di bank financial service industry itu juga salah satu seperti healthcare yang sangat highly regulated, Pak. Sangat regulasinya itu sangat kompleks dan sangat, karena kita berhubungan dengan uang. Kalau healthcare kita berhubungan dengan nyawa manusia, jadi regulasinya sangat kompleks. Jadi kita ikutin regulasinya, Pak. Mana data yang perlu di server, mana yang bisa keluar, itu kita bisa support semua, Pak. Ya baik, terima kasih sekali Pak David. Tadi Pak David bilang bahwa teknologi Cisco itu seperti jembatan ya, itu sesuai dengan simbolnya Cisco yang gambar jembatan Golden Gate ya, Pak David. Iya, betul, Pak. Ini saya rasa kalau penggunaan teknologi ini bisa mendorong orang itu membuat segala sesuatunya itu dengan sangat cepat ya. Ini juga terkait sama tadi dari Rumah Sakit Pertamina, Dr. Linda bilang bisa membangun rumah sakit modular Pertamina itu dalam 30 hari. Itu kira-kira apa sih yang dilakukan itu, Dr. Linda, kok bisa 30 hari? Itu barangkali bisa share sedikit. Baik. Jadi rumah sakit modular itu dibuatnya modul, Pak. Jadi kayak Lego. Sama seperti rumah sakit Galang. Jadi Wika Gedung membuat itu dibangun 24 jam, Pak. Dan itu juga harusnya masuk MURI, karena apa? Karena itu saat PSBB. Kemudian Ramadan. Seperti itu. Jadi dibuat khusus untuk tanggap darurat saja sampai pandemi ini selesai. Makanya namanya RSPP Extension Modular COVID-19. Kenapa dibuat? Karena di RSPJ tidak menampung, itu terlalu banyak, sehingga Pertamina untuk negeri ini membuat modular RSPP Simpro khusus COVID. Jadi hanya sebentar, dibangun cepat, kemudian kami mengisi dengan cepat semua kabel data dan lain-lain. Seperti itu, Pak. Jadi memang ini khusus untuk COVID. Demikian, Pak. Baik, terima kasih sekali. Menarik sekali ya rumah sakit bisa dibikin secara modular. Itu pasti karena didorong adanya COVID ya, dokter. Ya, itu kalau di dunia teknologi juga sekarang semuanya sudah model-model modular seperti itu. Makanya mungkin cepat. Terus ada satu hal lagi tadi dari Dr. Linda yang menarik. Nurse call ya. Itu sekali pencet tombol maka seluruh medical record bisa diakses. Nah, itu gimana sih caranya bisa melakukan seperti itu, Dok? Jadi saya datang ke rumah sakit Pertamina yang ini, data medical saya yang ada di rumah sakit lain bisa muncul di situ, tuh gimana itu, Dok? Nah, itu kami sedang working in progress, gitu. Pak. Iya, saya maunya itu. Jadi kita masih teleconsult dan itu masih ada perawat yang membantu. Nah, kita maunya sekali pencet datanya keluar. Itu makanya saya mau tanya nih, Pak, bisa apa enggak? Oh, baik-baik ya. Nah, ini juga sangat relevan sekali nih, apalagi Dokter Lia ya di Persi itu pegang banyak sekali rumah sakit. Ini sangat ideal sekali kalau data medical record itu bisa diakses di seluruh rumah sakit itu, Dokter Lia. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh Persi untuk mendorong medical record itu bisa terintegrasi dan bisa diakses dari seluruh rumah sakit itu, dan apa yang bisa dilakukan? Kira-kira kendalanya di mana saja tuh, dokter? Ya, yang pertama ya, kalau kita mau bikin integrasi gitu, harus ada standarisasi. Ya, jadi mau nggak mau tuh harus ada standarisasi, banyak yang harus dikerjain nomenklaturnya atau apa. Jadi harus standar. Kalau saya ngomong di sini A, itu artinya A yang sama di seluruh rumah sakit. Itu pekerjaan yang nggak mudah. Jadi memang tadi yang pertama yang kalau saya bilang kalau mau diintegrasikan itu standarisasi. Kedua, willingness. Mau nggak? Nah, manfaat nggak gitu.
Ya kalau misalnya mau, ya berarti kita memang harus mengarah itu, standarisasi harus punya kebijakan bersama yang dihormati gitu. Karena kita terus terang aja agak sulit nih, satu rumah sakit dengan rumah sakit lain aja punya protokol yang lain-lain, beda-beda. Nah, itu jadi agak sulit ya. Makanya kalau saya lihat yang punya integrated untuk rekamedic ini kebanyakan corporate. Pertamina bareng Pertamina misalnya. Awal bros dengan awal bros atau Siloam dengan Siloam. Untuk corporate mereka bisa punya bahasa yang sama. Itu aja standarisasi, kalau memang mau ya bikin dulu itu standarisasinya supaya nanti jangan sampai istilah yang dipakai beda. Sebab kalau medis tuh agak rawan ya. Agak rawan. Saya khawatirnya kalau misalnya nggak sama, nanti jadi salah dalam decision pengobatan. Jadi minimal ya itu standarisasi yang penting. Ya, baik dok. Ini sangat menarik ya, apalagi kalau tadi Dokter Lia menyebutkan 3 nama rumah sakit yang berbeda. Kalau misalnya kita buatkan pilot itu kira-kira memungkinkan apa enggak ya dok ya? Misalnya rumah sakit Pertamina sama Awal Bros sama Siloam gitu. Ya Bisa nanyanya sharing. sama Pertamina tuh, nanyanya. Tapi kan kalau Persi itu mungkin bisa memfasilitasi. Nah mungkin ini saya coba tanya Pak David nih. Ini kalau data itu tersebar di mana-mana nih Pak David. Iya Pak. Jadi gimana sih caranya supaya kalau saya masuk ke rumah sakit A, kemudian saya sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit yang lain, nah itu data rekam medis saya bisa muncul di A, itu kira-kira teknisnya gimana tuh Pak David? Iya, jadi sebenarnya kita udah sangat lama Pak, itu untuk telemedicine ini mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, kita sudah, teknologinya sebenarnya udah ada, jadi di scan di Indonesia bisa dilihat dari Singapura, langsung connect, kita pernah piloting itu juga, bahkan bisa langsung operasi dokternya di Singapura, pasiennya di Indonesia, di sini ada dokter yang diarahkan dari sana, jadi live itu Pak. Jadi secara teknologi sangat-sangat memungkinkan dan kami juga bersyukur ini kita berkolaborasi dengan Persi, ini medtech yang pertama Pak ya. Nanti kan dari 12 seri itu banyak teman-teman dari teknologi yang lain yang ikutan sharing juga. Cisco berterima kasih dikasih kesempatan pertama. Dan memang zamannya open kolaborasi Pak. Jadi dari secara teknologi sangat-sangat memungkinkan. Memang balik lagi seperti yang Dr. Lia mention, kembali ke regulasi ya. Regulasi, tapi antara kesempatan dan tantangan dan challenge ini adalah COVID-19 ini kan Pak ya. Ini sebuah masalah tapi juga dia membawa sebuah kesempatan, yaitu banyak regulasi ternyata bisa lebih fleksibel dengan COVID-19. Nah, saya nggak lebih jauh karena bukan ranah saya ke sana regulasinya. Tapi kita lihat sebenarnya memungkinkan Pak. Dan dari teknologi kita dan teman-teman sangat siap untuk mendukung dari Persi atau komunitas rumah sakit atau komunitas dokter, pengennya ngapain nih? Kita siap di belakang, teknologinya tuh udah ready, tinggal dikasih aba-aba, kita go bareng-bareng. Ya, baik. Terima kasih Pak David. Ini kelihatannya memang kalau dari sisi teknologi tidak ada isu sama sekali ya. Karena sebetulnya yang namanya teknologi itu cuma mengikuti kebijakannya seperti apa. Kalau kebijakannya ke arah A, ya teknologinya ngikutin gitu. Jadi memang teknologi itu hanya tools. Nah, ini kalau mengenai hukum, legalitas dan sebagainya yang justru ini menjadi banyak pertanyaan ya. Ini kebetulan ada pertanyaan dari Flor nih, dari siapa nih, Made Arimbawa, menanyakan mengenai bagaimana legalitas dan dasar hukum untuk melaksanakan rekam medis elektronik di rumah sakit, termasuk digital sign dokumen-dokumen pasien. Apakah ada yang bisa menjawab, mungkin Dokter Lia barangkali? Masih di mute, Dok. Oke, jadi kalau misalnya saat ini tuh peraturan Menteri Kesehatan yang terakhir tentang rekam medik itu nomor 269 tahun 2008. Lumayan ya, 2008 tuh 12 tahun yang lalu lah kira-kira. Nah ini sedang digodok nih, jadi memang sedang dibahas terus di tingkat kementerian, rumah sakit juga diundang, diminta untuk masukan. Ya mudah-mudahan sih cepat keluar ya, karena di situ nanti akan ada tuh istilahnya apa yang kita bicarakan di sini, terutama tentang IT ya. Jadi IT ini akan seperti apa? Mungkin ini lama karena baru bikin, tatonya ada lagi yang baru bikin gitu ya. Jadi memang harus cepat-cepat. Jadi harus ada nanti perbaikan dari Permenkes
269 tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau ini sudah jadi, kayaknya hampir jadi sih. Itu yang electronic medical record dan sebagainya itu akan lebih mudah. Ada pertanyaan juga tadi di box itu, di chat box yang menyatakan, emang udah bisa ya? Udah bisa rekam medik, kecuali satu, inform consent itu harus tanda tangan asli. Jadi kalau inform consent kita masih tanda tangan asli. Dan kalau yang electronic receipt dan sebagainya itu sudah bisa. Nggak ada masalah. Jadi sekarang juga kita udah pakai, jadi dokter, ya kan, aduh senang banget tuh farmasi pakai electronic receipt. Satu, nggak usah pusing baca EKG kan, tiap hari baca EKG, baca rumput. Nah, tapi sekarang tentu mengurangi kesalahan akibat salah baca. Terus kemudian dokter juga dibimbing, mau nggak mau, obat kan jenisnya macam-macam. Dengan adanya e-receipt, kita cuma masukin apa, kalau salah dikit dia udah langsung kasih kode. Ini obatnya jumlahnya sekian, dan nggak boleh lebih, karena BPJS kita juga hati-hati kan. BPJS kita masukin tuh protokol BPJS-nya gimana, nanti yang lebih canggih lagi interaksi obat dimasukin. Jadi betul-betul sebetulnya sangat secure. Nah kalau ditanya mau nggak kita beli misalnya untuk bisa bikin e-resep, atau mau nggak kita mengeluarkan effort, kalau penggunanya merasakan manfaatnya, rasanya nggak ada biaya yang rasanya nggak mubazir gitu. Yang penting itu tadi, benar nggak manfaatnya itu bisa dirasakan. Kalau misalnya salah baca resep itu mengakibatkan rumah sakit bisa tutup karena dituntut, ya masa rumah sakit nggak mau ngeluarin untuk sesuatu yang lebih aman gitu. Jadi intinya itu tadi, apakah manfaatnya itu dirasain nggak sama orang penggunanya. Nah kalau bisa itu dipakai jadi manfaat, rasanya kalau biaya itu ya masih bisa dibicarakan lah gitu. Apalagi kalau sekarang dari kementerian-kementerian sudah mulai turun tangan untuk bisa membantu kita. Gitu. Ya baik, terima kasih Dokter Lia. Ini coba saya tanya Dokter Linda ya. Itu apakah di Pertamina itu tadi kan dokter pertanyaannya itu ada hubungannya dengan digital sign dokumen medis pasien. Kalau di Pertamina itu apakah sudah melaksanakan seperti itu atau belum tuh Dokter Linda? Jadi kalau untuk digital sign belum. Karena belum ya. Belum ada aturannya. Kami tidak, apalagi inform consent enggak boleh. Oh iya, baik. Terima kasih Dokter Linda. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Unity Made, ya, menanyakan mengenai bagaimana legalitas konsultasi online, bagaimana dengan standar akreditasi. Barangkali saya tanyakan ke Dokter Lia. Ya, kalau telekonsultasi kan sebenarnya udah ada tuh aturan dari Kementerian Kesehatan ya. Artinya yang menyatakan bahwa kita boleh itu Permenkes 20 tahun 2019. Jadi kita boleh melakukan telekonsultasi dengan catatan. Artinya kita mempunyai data medical record-nya. Jadi kita punya data dari pasien tersebut. Artinya bahwa dokter itu harus ada di institusi. Jadi dia ada di institusi, dia memegang data rekam mediknya, baru nanti dia bisa melakukan sesuatu karena harus record kan. Jadi saat ini kalau yang dari Permenkes itu dikatakan bahwa telekonsultasi klinis itu dimungkinkan, tapi dengan catatan itu tadi bahwa data pasien itu ada di dokter yang bersangkutan. Jadi bukan mengkira-kira gitu, enggak itu. Dan kita di rumah sakit jantung masih untuk pasien lama karena apa? Karena tatap muka pertama itu buat kita juga penting. Jadi ada pemeriksaan dan sebagainya, nanti base data itu udah kita punya, baru dia akan melakukan. Ada pertanyaan, saya sekalian sambung boleh ya? Pertanyaan, ya, boleh nggak di rumah, kata dari rumah. Jadi kita punya protokol tuh untuk telekonsultasi. Protokol itu harus ditaati oleh dokter maupun perawat maupun pasien. Artinya protokol itu misalnya dokter hanya boleh telekonsultasi kalau dia sudah buka data rekam medis. Dan dia boleh di rumah boleh, tapi telepon yang digunakan itu teleponnya dari data telepon rumah sakit. Jadi bukan telepon yang umum gitu. Kita nggak membiarkan HP personal dipakai untuk telekonsultasi ini. Jadi akan dibagikan telepon-telepon yang memang ada VPN-nya untuk rumah sakit dan dia bisa buka rekam medik itu. Jadi sebelumnya, pendaftaran 24 jam sebelumnya. Terus dia harus tahu jam berapa dan waktu jam telekonsultasi pasien, dokter duduk manis, nggak boleh pakai daster. Harus pakai baju jas putih. Artinya benar-benar dia gambaran situasinya bukan di dapur gitu kan. Dia seperti di rumah ya, tapi boleh dia harus menggunakan jas putih. Jadi berpraktek, namanya juga praktek. Jadi praktek karena ada biaya konsultasi kan ini. Nah dia jadi pasien setelah mendaftar dia bayar konsultasi. Nah itu setelah itu baru dia boleh pada jamnya besoknya
data rekam mediknya udah ada di dokter masing-masing. Dokternya udah tahu siapa pasiennya dan dia baca dulu. Setelah itu baru dibuka pintu konsultasi. Jadi kita ngikutin aturan lah, bukan sangat berhati-hati begitu hati-hatinya kita dengan telekonsultasi. Dan biasanya hanya berlaku untuk pasien-pasien yang berpenyakit kronis. Nah, tidak boleh ada tadi misalnya kayak e-resep, tidak boleh ada obat narkotika. Tidak boleh ada obat-obat yang berbahaya untuk efek samping. Jadi daftarnya pun banyak. Jadi ini kayaknya ngomongnya gampang, telekonsultasi, tapi aturannya ratusan. Ya, jadi jangan lupa untuk membuat sistem SOP itu, ya Dokter Linda ya, SOP-nya banyak banget tuh. SOP ini, SOP itu harus lengkap dulu. Jangan main asal mulai. Ini harus ada persiapan. Kami nyiapin electronic medical record ini udah sekian tahun, mungkin 3-4 tahun ya, udah cukup lama. Termasuk e-resep dan sebagainya. Nah kebetulan COVID akhirnya ya udah jalanin sekarang gitu, ada bagusnya. Tapi ya itu tadi persiapannya luar biasa. Harus ada, dan satu lagi masalah keamanan tadi kan, kita juga harus ada aturannya. Kebetulan baru keluar kan, yang mengenai telekonsultasi, telemedicine itu juga belum lama kan, baru 2019. Nah itu yang kita jadikan dasar. Jadi hati-hati untuk telemedicine ataupun telekonsultasi ini. Baik, terima kasih Dokter Lia. Ini ada satu pertanyaan menarik nih untuk Dokter Linda dari Madiono. Masalah SDM sangat berperan dalam pengembangan IT. Apakah Ibu mempunyai pengalaman cara mengatasi yang atasan Ibu sulit menerima penggunaan IT maksudnya. Nah, kemudian mohon di-sharing pengalamannya atau ada kiat untuk mengubah perilaku yang anti IT. Nah, gimana tuh Dokter Linda? Ada yang nanya, kita mau menerapkan IT tapi atasan kita anti. Apakah ada kiat-kiatnya tuh Dokter Linda? Kalau atasannya Dokter Linda itu Dokter Fatema sih saya rasa kebalikannya ya. Dari atas menekan ke bawah. Nah, tapi nggak tahu mungkin Dokter Linda ada pengalaman gitu Dok. Sepertinya Dokter Linda sedang off, Pak. Oh, Boleh ke Dokter Lia? Ya. Oh, kalau begitu mungkin saya tanyakan itu ke Dokter Lia saja, gimana Dokter Lia? Maksudnya kita SDM-nya nggak nurut gitu? Ya maksudnya kita punya inisiatif bagus nih, inisiatif IT, tapi atasan kita tidak setuju. Nah itu kira-kira gimana tuh Dokter Lia? Rumah sakit itu punya namanya KPI, Key Performance Indicator. Nah rumah sakit yang manajemennya bagus pasti punya dong gitu. Jadi berlaku untuk setiap orang. Nah kalau misalnya dia punya SOP, dia harus mengerjakan itu, dia nggak lakukan ya udah kurangilah itu indikator kinerjanya. Ya apalagi mau bilang apa lagi? Nah kalau misalnya dia ternyata SOP-nya dikasih berkali-kali dia nggak menurut, ya pindahin aja ke tempat lain yang tugasnya bukan itu gitu kali. Ya kita harus menyesuaikan juga. Misalnya orangnya taruhlah mungkin punya penyakit apa yang nggak bisa tekan tombol kali, siapa tahu kan? Nah itu ya monggo. Kita sebagai atasan juga harus memahami. Tetapi semasa dia punya tugas itu, dia tidak mengerjakan, ya kalau di rumah sakit yang biasanya sudah punya indikator kinerja, ya akan dimasukkan ke indikator kinerja. Itu aja. Ya kan? Oke, baik. Terima kasih Dokter Lia. Dokter kalau Linda dia sudah terus ya pindahin aja. Ya, Dokter Lia sudah Dokter Linda sudah masuk lagi? Belum. Dokter Linda mohon izin, Pak. Barusan Dokter Linda mau izin ada meeting dengan Komisaris Pertamedika. Baik, itu lebih penting ya. Jadi ini menarik sekali. Saya ingin mendengar perspektif dari Pak David. Kalau misalnya kita punya inisiatif IT yang bagus, tetapi atasan kita tidak setuju, kira-kira tips dari Pak David gimana tuh Pak? Sebenarnya saya setuju sama Dokter Lia barusan, memang KPI, jadi di Cisco pun setiap istilahnya produk, solusi yang kita tawarkan, kita membantu dengan kaitannya dengan KPI, misalnya di bank, saya perlu ini nih, security yang baru, KPI-nya ke direktur finance-nya, ke direktur customer service-nya seperti apa. Kita bisa bantu untuk membuatkan antara teknis, kita terjemahkan ke bahasa operasional. Nah, termasuk untuk di rumah sakit juga kita banyak melakukan hal seperti itu, termasuk ini Pak, tadi sekalian menyambung masalah e-signature, legalitas digital. Cisco baru minggu lalu, itu kita di US, tapi masih terbatas di Amerika, adalah Cisco Webex ini Pak, jadi sebuah tools
tapi bisa di-create sehingga memiliki legalitas bonding. Jadi apa yang kita ucapkan di Webex itu seperti di atas materai 6.000, tapi itu masih di Amerika, Pak, karena regulasinya e-government di sana mereka udah adopsi. Jadi dengan webinar atau video conferencing seperti ini, kalau memang konteksnya adalah hal yang konfidensial dan dibutuhkan komitmen legalitas di sana, itu bahkan bisa dipakai karena Webex juga punya fitur untuk voice to text, karena itu bisa langsung diverifikasi bahwa ini pernah diucapkan seperti ini pada tanggal segini, jam segini. Tapi memang skopnya masih terbatas di Amerika sana, Pak. Nah itu, jadi balik lagi poinnya, secara teknologi sangat memungkinkan, kita juga bisa membantu menghubungkan dari teknologi, justifikasinya ke manajemen operasional seperti apa, mengapa butuh solusi seperti ini. Baik, terima kasih Pak David. Nah ini ada satu pertanyaan terakhir nih, saya pikir ini bagus ditanyakan ke Dr. Lia. Sebentar ya, ini ada 2 pertanyaan yang bagus, yang mana ya? Nah mungkin ini. Jadi rekam medis elektronik yang dipergunakan di rumah sakit, mungkin harapan kita ya dalam hal ini, apakah mengacu kepada standarisasi tertentu atau membuat standar sendiri, Dr. Lia? Maaf, Ya, ini tanya mengenai harapan kita. ya, jadi kalau seperti kita ketahui bahwa kita ini kan bekerja di sebuah tempat yang memang punya ketentuan, ya, kita tetap harus lihat standar. Jadi kami tentu lihat dulu Permenkesnya, lihat dulu, nggak asal kita buat sebuah kegiatan. Kalau tidak ada dasarnya kita nggak berani. Nah, semua tuh kita lihat dulu nasional itu seperti apa. Nah, kalau bisa habis nasional seperti apa, kita terjemahkan ke dalam peraturan rumah sakit. Nah, kalau misalnya memang peraturan di nasional belum ada, nah peraturan rumah sakit itu kita mengacunya pada apa? Mungkin ada standar internasional misalnya. Jadi semua, apapun keputusan dari manajemen itu tidak boleh hanya berdasarkan intuisi. Biar gimana? Kalau misalnya nggak ada sama sekali peraturan, berarti kita harus berdasarkan analisa. Nah, analisa itulah yang kita harus kerjakan. Jadi semua decision harusnya nih idealnya sebuah manajemen rumah sakit yang bagus, decision-nya itu harus berbasis sesuatu lah, berbasis apakah keputusan dari Permenkes, harus keputusannya rumah sakit sendiri atau apa, tapi jangan sendirian gitu. Jadi harus ada basic-nya lah. Nah, saya tadi tertarik juga tentang itu, tentang tanda tangan elektronik ya. Sebetulnya Indonesia udah pakai. Kita kan ada e-purchasing, Pak. Kita sudah ada LKPP. Jadi kami nih kalau di rumah sakit kan kita punya punya level authority-nya. Jadi mana yang boleh memutuskan mana, dan itu pakai digital. Dan saya juga lihat kemarin baru aja saya lihat bahwa sudah ada surat ya digital, surat elektronik dengan tanda tangan yang khusus. Nah, kemarin saya udah minta, boleh nggak kita bikin gini? Boleh, tapi harus ke itu tadi, sandi negara tadi, katanya, karena harus terdaftar di sana dan sebagainya. Saya rasa itu bagus karena akan menyingkat waktu daripada kita harus secara fisik, belum lagi hard copy-nya. Itu saya rasa oke. Nah, makanya kalau kami yang rekam medik kemarin, hampir semua kita digital, tetapi yang tidak boleh itu yang sesuai aturan. Dikatakan bahwa informed consent memang harus dijelaskan langsung dan sebagainya. Dia harus tanda tangan. Nah, itu kita ikut peraturan gitu. Tapi kalau untuk rekam medik yang elektronik, bahkan ke depan kita berpikir untuk yang digital signature dari dokter. Nah, itu seperti apa ya? Dan syaratnya apa? Kita juga akan perhatikan keamanannya. Nah, jadi nggak semua orang boleh tanda tangan, level mana, dan setiap kita buka itu kan ada identitas. Kalau kita buka nih, misalnya kita membuka data di poliklinik, misalkan saat itu juga udah terekam sebetulnya. Kita ada identitasnya siapa yang membuka data itu dan siapa yang memberi masukan seperti yang di ini. Kecuali kalau saya rasa zaman sekarang mungkin nggak boleh lagi lah perawat yang masukin misalnya. Harus tetap atas nama penanggung jawabnya yang punya kodenya di situ. Itu harus, nggak bisa enggak. Ya, jadi dan kayak resep nih misalnya telekonsultasi. Kalau era COVID kita akan kasih e-resep. Kita tanya, mau nebusnya di rumah sakit di sini atau di sana. Misalnya kalau telekonsultasi kami kan bukan karena kami pusat jantung nasional ya. Ada juga yang konsultasinya dari Kalimantan. Masa suruh ke rumah sakit? Kan judulnya rumah sakit buka telekonsultasi supaya dia nggak asus ke sini. Dia boleh dari manapun. Ya kalau dia di Kalimantan ya silakan. Mau ditebus di apotek di luar boleh. Resepnya bisa tuh dipakai. Saya nggak tahu ya selama ini kayaknya gitu ya. Tapi itu tadi bukan pasien baru. Kalau pasien baru
kami masih menganut tradisional. Datang dulu lah. Untuk pertama kali dia harus datang. Supaya jangan salah-salah kita mengobati gitu. Itu yang saya bisa tambah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Lia. Ini kebetulan waktunya juga sudah habis. Saya mungkin sedikit simpulkan. Jadi kita sudah mendengarkan beberapa paparan yang sangat luar biasa sekali. Saya juga bisa catat di situ bahwa yang kita lakukan sekarang ini adalah pandemi COVID-19, itu kita lihat sebagai suatu akselerator untuk kita bisa melakukan transformasi digital. Dan untuk sukses melakukan transformasi digital itu diperlukan pendekatan top down dari atas ke bawah. Tapi jangan lupakan mengenai peraturan, standarisasi ya. Dan kalau itu menyangkut ke standar itu kita bisa tanyakan nanti ke BSSN, Badan Cyber dan Sandi Nasional. Nah, kemudian kalau dari sisi teknologi akan mengikuti saja. Jadi peraturannya bagaimana, standarnya bagaimana, best practice seperti apa, maka teknologi akan mendukung. Saya juga tadi mendapatkan kesan bahwa Persi di sini sangat mendukung transformasi digital ini ya. Kalau misalnya mau mendapatkan contoh juga kita sudah melihat adanya rumah sakit pusat Pertamina. Barangkali itu yang bisa saya simpulkan. Untuk berikutnya saya kembalikan ini ke pembawa acara Dr. Grace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony. Ini pembicaraan yang sangat menarik karena masih banyak pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab. Tetapi memang kita tidak bisa mengumpulkan semuanya dalam satu sesi. Mungkin akan bisa kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Dan jangan lupa untuk para peserta, Anda yang ikut di sini akan mendapatkan IT ID rumah sakit. IT ID rumah sakit ini gunanya untuk apa? Mungkin kita dengar Pak Loni, apa gunanya IT ID rumah sakit itu bagi para peserta? Mungkin boleh sedikit dijelaskan? Iya, jadi sebetulnya inisiatif yang sangat luar biasa sekali ya. Ini kita itu kepingin membuat suatu komunitas CIO di seluruh rumah sakit di Indonesia. Karena sektor kesehatan ini merupakan sektor yang agak tertinggal kalau dibanding sektor yang lain dari sisi pemanfaatan teknologi. Padahal kita di sektor kesehatan itu teknologi berperan sangat penting sekali ya, tidak kalah dengan bank. Kalau bank itu masalah keuangan, kita masalah nyawa. Jadi teknologi sangat bisa membantu. Oleh karena itu pemahaman mengenai teknologi, kebijakan dan sebagainya itu sangat penting di seluruh rumah sakit. Dan kita berinisiatif membuat suatu komunitas CIO di Indonesia. Nanti setiap peserta pada event-event seperti ini akan kita daftarkan dan masing-masing akan mendapatkan single identity. Nantinya akan kita kembangkan dengan single identity itu, Bapak, Ibu, dokter semua bisa login masuk ke situsnya Persi dan bisa mengakses semua layanan tanpa harus login lagi. Nah, dari situ juga nanti kita akan buatkan suatu forum ya, di mana Bapak Ibu dokter itu bisa saling diskusi, sharing pengalaman dan sebagainya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tujuannya adalah kita semua belajar untuk maju bersama. Saya juga di sini ikut belajar, nanti setiap orang yang ada di situ pasti ikut belajar dan mendapatkan manfaatnya. Menurut saya dengan adanya inisiatif ini, maka pengetahuan individu bisa kita koleksi menjadi pengetahuan kolektif. Jadi impian di dunia kesehatan, di mana kita ingin mendapatkan knowledge sekian puluh tahun ya tentang kesehatan, itu kita bisa dapatkan dengan cara seperti ini. Jadi yang namanya tadi silo, rumah sakit jalan sendiri-sendiri, dengan adanya forum seperti ini, maka rumah sakit ini bisa bersatu dan data itu kita bisa pakai untuk kepentingan bersama. Mungkin itu sedikit penjelasannya. Ya, dan IT ID rumah sakit ini akan bisa digunakan untuk mengikuti 12 sesi Persi Medtech secara berturut-turut, yang nantinya juga kita akan mengirimkan e-certificate, di mana e-certificate itu ada poinnya untuk bisa nantinya di tahun 2021 kita akan punya pelatihan terkait CIO rumah sakit, jadi nanti para peserta bisa join kembali. Nah, untuk menutup acara ini, mungkin saya akan panggilkan Pak Kun kembali. Apakah Bapak masih join bersama kami, Pak Kun? Oke, silakan Pak Kuncoro.
Apa nih, Chris? Ya. Oke. Aduh, saya sambil lari-lari. Oke, terima kasih ya. Saya tadi sambil mendengar, menyimak, gitu luar biasa. Memang ini harus dijawab dengan satu langkah-langkah berikutnya di maintenance ya. Di maintenance, aplikatif dan aplikasinya juga bagus, tapi itu juga sekaligus terukur. Terukur ini keberhasilannya terukur dengan baik atau tidak, sehingga kita tahu kurang lebihnya. Saya kira gitu aja, Grace. Jadi terima kasih ini narasumber semuanya yang masih ada di sini. Ini segera ditindaklanjuti. Terima kasih Mas David ya. Mas David. Terima kasih, Dok. Pak Tony, luar biasa. Grace, luar biasa. Saya kira begitu aja lah. Nanti tolong di-share itu, di-keep semuanya, di-catch yang peserta yang udah ada. Terus nanti, meskipun saya yakin akan terjadi kristalisasi peserta dan sebagainya, yang akan ikut terus rutin, tetapi nggak apa-apa. Nanti pada satu titik keseimbangan tertentu, saya yakin itu akan melakukan sesuatu perubahan dan sekaligus bisa kemana-mana untuk bicara bahwa itu baik dan seterusnya. Demikian, Grace. Terima kasih ya. Semuanya. Saya izin dulu mau ke Kompas TV. Waduh. Bapak mau syuting dulu ya, Pak? Iya, ini sebentar lagi saya pasang lampu besar ini di depan. Oke, terima kasih banyak, Pak. Dan terima kasih kepada moderator, Dr. Lia sebagai narasumber, Dr. Linda, Dr. Fatima, dan Pak David. Juga jangan lupa tetap ikutin karena kita masih punya banyak sekali topik-topik tadi sempat disinggung seperti cyber security, bagaimana keamanan data untuk data-data pasien di rumah sakit. Kemudian apakah aman untuk kita menyimpan data kita di cloud dan cloud-nya harus seperti apa. Nah, topik-topik itu akan kita bahas di salah satu dari 12 sesi. Kemudian nanti di sesi ketiga kita akan bagi buku gratis terkait transformasi digital rumah sakit. Ini bukunya versi yang belum di-launch, tapi nanti para peserta di sini sudah bisa langsung mendapatkan. Kita semua di sini akan mendapatkan e-certificate, akan kita kirimkan di email, kemudian nanti juga akan kita kirimkan bagaimana mendapatkan IT ID rumah sakit. Dengan ini saya tutup acara webinar pagi siang hari ini. Saya Dr. Grace Elia, host hari ini, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.